agama. Betul apa tidak, Bang Alif? Kalau di dalam Islam itu bahasa milik agama. Tadi kan Bang Alif mengatakan bahasa itu milik agama itu menurut narasi Kristen. Pertanyaan saya, apakah di dalam Islam bahasa itu juga milik agama? Kok ribet bener, Bang? Abang jawab aja. Pertanyaannya jadi gimana? Kalau di dalam Islam ada istilah yang dikenalkan, istilah-istilah yang dikenalkan, Asmaul Husna, 99 nama itu dikenalkan oleh Al-Qur'an. Maka itu adalah istilah sebuah kata yang dikenalkan di dalam agama Islam, mengandung makna tersendiri di dalam ajaran Islam. Jadi kami tidak mencampur adukan bahasa-bahasa yang dimiliki oleh keyakinan lain yang diyakini sebagai bahasa keyakinannya, kami nggak ikut campur. Karena kami tidak mau masuk ke dalam ajaran agama orang lain gitu loh. Di dalam Islam sudah ada istilahnya. Begitu, tentang istilah itu penyebutan. Bukan pertanyaan saya, Bang Contoh Ali. Roh Kudus. Roh Kudus itu kan bahasa yang dikenalkan oleh Al-Qur'an. Maka itu bahasa Al-Qur'an, bahasa yang ada di dalam agama Islam. Seperti itu, nggak boleh diklaim-klaim oleh orang lain. Kayak gitu, nggak boleh. Oke, itu menggunakan bahasa Arab, betul apa tidak, Bang? Betul, karena Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Oke, artinya menggunakan bahasa Arab, karena diturunkan kepada bangsa Arab. Pertanyaan saya, apakah bahasa Arab ini adalah milik agama Islam? Bukan. Iya, bukan. Artinya bukan narasi Kristen saja yang mengatakan bahasa ini bukan milik agama, betul? Bahasa Arab ini orang, aduh kayak mana ya, saya ngajarin anak kelas berapa sih? Izin Ustadku, harus kau bangga dengan bahasa Yunanimu. Yunani lah, ada yang tahu kah bahasa Yunani kalau mengucapkan salam? Apa tuh bahasa Yunaninya? Misalnya spiritus, bahasa Yunanimu spiritus, Theotokos, apostolos, nah itu bahasamu. Kan ada original Bible-mu itu, bangga saya pikir terlalu melebar, Bunda. Itu terlalu melebar sih. Keluar dari apa yang saya tanyakan. Kenapa sih kau nggak cinta sama bahasa original Bible-mu? Mampus. Maka heran nih, kalau kita kan cinta dengan original Al-Quran kita kan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ini kenapa ya? Malam hitam. Ya, Kristen Bang ya? Iya, saya Kristen Bang. Oke, baik. Diskusi yang baik ya Bang ya dengan Ustadku ya. Jangan ngeir kayak tadi. Silakan Bang. Saya mau bertanya ini kan mengenai masalah agama antara Kristen dan Islam. Saya mau bertanya di Islam itu kenapa tidak menggunakan bahasa Arab untuk mengucapkan doa kepada Tuhan, maksudnya Tuhannya Islam. Pertanyaannya gimana sih? Kenapa di Islam? Kenapa orang Islam tidak menggunakan bahasa Arab dalam berdoa? Tidak, menggunakan bahasa lain, menggunakan bahasa lain. Ya, kenapa menggunakan bahasa lain kan? Ya, ini Nah, coba saya rapihkan pertanyaannya. Kenapa di Islam ya ketika berdoa tidak menggunakan bahasa lain, hanya menggunakan bahasa Arab gitu? Ya, betul sekali Pak. Ya, karena Nabi kami yang mengajarkannya menggunakan bahasa Arab. Kami kan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kami. Kan gitu. Makanya tadi juga saya sudah sampaikan ya, di dalam Islam itu Al-Qur'an inna anzalna Qur'anan Arabiyyan, Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Arab. Kan gitu. Tapi tidak semua bahasa Arab itu ada di Al-Qur'an gitu loh. Al-Quran justru memperkenalkan banyak kosakata yang sebelumnya orang-orang Arab itu sendiri pun tidak tahu. Orang-orang ahli sastra bahasa pun tidak tahu. Makanya ketika di dalam surah Abasa di situ ada, di dalam beberapa ayat lain dikatakan mereka orang Arab yang ahli bahasa pun tidak tahu
bahasa istilah-istilah yang dikenalkan oleh Al-Quran, karena bahasa Al-Quran melampaui batas bahasa manusia. Ada istilah sampai ke alam akhirat. Makanya ketika kata utulin, kata aba, kata apalagi banyak itu istilah-istilah yang dikenalkan oleh Al-Quran gitu loh. Nah seperti itu. Nah begitu juga ketika kami berdoa dan sebagainya, karena Nabi kami mencontohkan dan mengajarkan menggunakan bahasa Arab. Itulah bentuk kecintaan kami dalam memelihara keagamaannya. Bagaimana juga bacaannya Al-Quran bahasa Arab, cara sholatnya juga bacaannya menggunakan bahasa Arab, dan juga ketika kami berdoa menggunakan bahasa Arab. Tapi ketika doa yang umum, boleh nggak kami menggunakan bahasa yang dipahami? Ya boleh gitu. Yang khusus itu sudah ada tuntunannya dan panduannya. Begitu, itulah bentuk kecintaan kami juga terhadap ajaran Islam. Iya. Jadi seperti yang Bapak yang bilang tadi, orang Arab pun kadang tidak mengerti bahasa Al-Quran kan? Loh iya, karena Al-Quran melampaui kebiasaan manusia. Makanya orang-orang yang ahli bahasa sendiri pun mereka masih bertanya tentang apa istilah yang dikenalkan oleh Al-Quran kan gitu. Itu menunjukkan Al-Quran itu bukan karangan manusia. Ketika sahabat bertanya tentang ada kata yang tidak dipahami, maka dijelaskanlah oleh Nabi kami gitu. Oh iya ya. Jadi bagaimana yang awam tentang bahasa Arab, misalnya kan di kampung saya di Peloso, hanya bunyikan yang rutin. Maksudnya itu yang kan ada ibadah itu yang lima kali sehari kan, dibunyikan. Apakah mereka itu paham semua atau hanya sebagai bukti bahwa waktunya sekarang sholat? Apalagi sih bagaimana, apakah mereka paham semua Ya, ketika mereka mengucapkan bahasa Arab dalam sholatnya? Enggak, yang ini kan begini. Saya bangun dulu. Ini kan saya di posisinya sekarang di Peloso. Saya mau bertanya, apakah ini tetangga-tetangga saya juga paham apa yang dia ucapkan setiap hari? Maksudnya Bapak pelosoknya di mana, Pak? Indonesia Timur. Oh, nanti kasih tahu alamatnya, kan Bapak nggak tahu tetangganya, nanti saya yang tanya ke sana, oke? Tahu. Di Mamasa saya, di Mamasa. Iya, kan Bapak nggak tahu kan tentang tetangganya, mereka paham atau enggak. Bapak tanyanya ke saya. Nanti saya tanyakan ke mereka, ke tetangga Anda gitu. Tidak, kita kan ini kan menjaga toleransi. Masuk akal enggak saya tenang. Kan Bapak ini kan mempertanyakan tetangganya apakah mereka tahu atau tidak, tapi tanya ke saya yang bukan tetangganya. Ya sudah, kalau memang biar tahu nanti saya tanyakan ke tetangga Anda. Begitu konsepnya Pak. Karena saya kan bertanya, Bapak kan bisa dengar bilang Ustadz, berarti sering sosialisasi antara di kota, di Peloso. Ya enggak mungkin lah saya mau tanya tetangga saya. Kan, Bapak ini lucu loh. Bapak ada kasus tentang tetangga Anda, kan gitu. Apakah mereka paham dan sebagainya? Lah tanya ke kami yang bukan tetangga. Jaraknya yang begitu. Ya tentu, makanya saya bilang nanti biar saya tahu nanti Bapak kasih tahu alamatnya. Saya samperin tetangga Anda. Lalu saya tanyakan apakah mereka paham atau tidak. Nanti kalau sudah ketemu saya balik lagi ke Jakarta. Saya naik komal, kita naik komal, saya jawab. Ustadz Alif izin saya nanya dikit boleh ke Ustadz Alif? Ustadz, saya nanya ke Ustadz jadi, apakah orang Islam itu diwajibkan di usia dini, misalkan di usia 2 atau 3 tahun, untuk diajarkan ngaji atau diajarkan berbahasa Arab, Ustadz? Tafadhol. Nah itu kan kalau di Islam itu memang diwajibkan belajar. Makanya ada istilah kitabnya namanya Iqra untuk anak-anak usia PAUD. Jadi mencintai Al-Quran, karena di Islam itu aturannya jelas. Kenapa diperintahkan ke originalnya? Karena kita tidak akan salah dalam memahami kitab suci. Rasa yang didapat sesuai dengan yang mengajarkan, kan gitu nanti pemahamannya. Kita harus belajar di sana dari waktu kecil, biar nanti kita juga bisa bacanya, kan gitu. Bisa mempelajarinya, dan juga sudah dijelaskan oleh Nabi kami ketika kami bisa melafalkan sebagaimana Nabi kami mengajarkan. Kata Nabi kami, 1 huruf mendapat 10 pahala kebaikan.
gitu. Jadi tidak sia-sia apa yang kami kerjakan. Nah, berarti terjawab ya Kang Alif, terjawab. Pertanyaan si Bapak tadi, apakah orang Islam itu ngerti walaupun dia di pelosok ya, apakah orang Islam itu ngerti dengan apa yang mereka dengar atau mereka ucapkan? Nah, ini jawabannya ngerti. Karena apa? Karena di usia dini udah diajarkan. Lanjut Tad, udah terjawab itu. Ya, itu karena sebuah kan ada jaminannya dari Nabi kami, bukan hanya pekerjaan sia-sia. Kita belum sampai ke masalah tentang kita tahu artinya loh. Melafalkannya satu huruf sesuai Al-Quran itu mendapat pahala 10 kebaikan. Itulah kenapa di dalam Islam cinta terhadap Al-Quran dan memelihara original kitab sucinya gitu. Makanya di sini yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa orang-orang Kristen tidak cinta terhadap kitab originalnya? Karena tidak ada jaminan. Ngapain juga kan? Ada nggak jaminan wajib memelihara bahasa kitab aslinya? Ada nggak perintahnya seperti itu? Sehingga nanti dapat pahala atau seperti apa? Pasti enggak. Justru malah orang-orang Kristen banyak yang nggak paham istilah kitab aslinya. Kalau ada tuntutan seperti itu juga dari Yesus bingung. Mau yang mana yang dipakai? Kitab originalnya Yunani. Gitu. Ya silakanlah. Udah paham ya Pak Hitam? Silakan Pak Hitam tanya lagi. Tanya dengan tema yang lain ya. Tapi saya mau bertanya ke host ini, wajar nggak kalau balita umur 1 tahun 2 bulan belum dapat kerja, belum keterima kerja? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang sangat bagus dan cerdas ya. Dan saya juga menjawabnya harus super hati-hati. Jadi gini ya, sebelum saya jawab pertanyaan dari Bung Rocky ini ya, teman-teman di tab-tab layar dulu ya, teman-teman di tab-tab layar. Jangan lupa di share-share biar Komar ini kuat ya. Dan sebelum saya jawab pertanyaan dari Bung Rocky, tolong di subscribe YouTube juga Al Alif, Handi Celebes Channel, Zulkifli M. Abbas Official, dosen debat lintas agama gitu ya. Saya nggak bakal muter-muter untuk menjawabnya ya, karena ini pertanyaan yang sangat bagus gitu ya. Silakan Bang Hitam kalau mau menanggapi, silakan Bang Hitam. Bunda Rama kemana itu? Gak tahu Bunda Rama kemana itu. Kepental kali dia, kena tombak. Ya, Bung Hitam. Hitam. Silakan Bung Hitam. Orangnya dengan Halo. Halo lagi Sudah. Pak. Dadah. Ya, halo. Ini kan saya tadi mendengar Pak Ustadz Alif mengatakan Mendengar Pak, bukan mendengar, mendengar. Enggak usah, bahasa saya, logat saya begitu Pak. Maksudnya kan mendengar bahasanya Ustadz Alif bahwa kenapa orang Nasrani tidak menjaga maksudnya bahasa aslinya kan seharusnya kan bahasa Latin sampai di sini, bukan bahasa Indonesia cara beribadahnya. Ya susah lah itu. Susah itu sampai di sini karena kalau ada orang pintar yang bisa terjemahkan, kenapa kita harus pakai bahasa orang sana? Nah ini contohnya begini jadinya. Anda bilang susah, itu menunjukkan Anda kurang cintanya terhadap ajaran Anda, kan gitu. Bukan masalah kurang Ya kan? cinta Pak, tapi kami percaya. Ini Apa? bukan masalah cinta, tapi kami percaya bahwa Pak, Bible jangan itu nangis. yang Woi, jangan nangis, woi. itu Lah iya, Pak. sampai di sini. Anda kan Sudah lebih melalui- cinta pada terjemahan daripada originalnya, kan gitu. Karena maksudnya bagaimana ya? Anda di sini pun sudah mengatakan ajarannya kan gitu. Karena masalah menggunakan bahasa itu bukan bentuk kecintaan kita terhadap Tuhan. Itu bagaimana caranya menjalankan ajaran-ajarannya itu yang lebih penting. Kalau masalah soal bahasa itu bukan bentuk kecintaan terhadap Tuhan, tapi bagaimana Kita menjalankan. memahami ajarannya kalau coba gini. Coba Sudah ada namanya pendeta, tapi pendeta bisa menjalankan. Dan Anda pendeta
Iya Pak, iya Pak. Suara Ustadz Ali putus-putus, Tad. Suaranya sekarang putus-putus, Tad. Pak. Sinyalnya. Iya Pak Ustadz. Contoh ya, saya ingin tahu Pak Hitam, ketika Anda berada di satu tempat, Anda beribadah bersama lintas negara, masing-masing agamanya kan kita masing-masing. Tad, wih. Tad, Ada yang bahasa Arab. Ustadz Ali. Kenapa? Aduh. Kenapa ya? Ya sudah jelas. Gimana Pak Ustadz? Gini. Jelas ya? Jelas? Ya. Ini Pak, saya kasih contoh nih. Anda kan contoh ada orang Indonesia, ada orang Thailand, ada orang Filipina, kan gitu. Ada orang Arab. Nah, ketika Anda beribadah di hari Minggu bersama, yang khutbah itu siapa? Pendeta. Nah, pendeta yang mana? Tergantung daerah di Coba. mana dia beribadah. Loh, Anda beribadah di satu tempat. Nah, kan gitu. Masing-masing katakanlah semua pendeta nih. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Thailand, Filipina, Hanya di Indonesia, Hong Kong, pendeta bahasa. Brazil. Loh, dalam satu waktu beribadah, coba siapa yang khutbah di situ? Coba, yang pakai bahasa apa? Coba. Sementara jemaatnya semuanya memiliki bahasanya masing-masing, iya kan? Bahasanya masing-masing. Ada yang bahasa Indonesia, ada Thailand, Filipina, Hong Kong, Burundi, apalagi tuh. Nah, coba. Nah, gimana coba? Jemaatnya di situ lintas negara. Jarang Sementara masing-masing belajar kitab sucinya Jarang pakai begitu, bahasa Pak. negara masing-masing. Loh, kok jarang begitu jawabannya? Ini pertanyaan saya. Ya, jarang bukan berarti tidak ada kan? Ini Kejadiannya pertanyaan jarang. saya, jawabannya seperti apa? Iya. Kayak begini, kalau misalnya saya masuk di negara Thailand, ya pasti adalah saya tahu bahasa Thailand. Kalau kalau saya tidak bisa bahasa Thailand, saya ibadah di rumah. Kami tidak diwajibkan. Maksudnya itu ini pergi ibadah hari Minggu itu adalah bentuk. Saya kasih contoh ginilah kalau gitu ya. Saya kasih contoh nih. Umat Islam, Pak, umat Islam, kami mau Indonesia, di Indonesia ada bahasa daerah, mau Malaysia, mau Thailand, mau Filipina, mau Hong Kong, mau Brazil, mau manapun, ketika kami beribadah dalam satu waktu, imamnya bisa dari negara manapun dan bahasanya yang diucapkan itu sama. Karena berdasarkan dari Itu kitab karena suci. itu bahasa Umat Islam contoh baik ketika sholat ketika di Makkah, ketika melakukan ibadah sholat berjamaah, semua negara yang ada di dunia ini ketika sholat duhur bersama paham bacaan yang diucapkan itu paham. Semuanya seragam walaupun imamnya dari Indonesia, walaupun imamnya dari Hong Kong, walaupun dari negara manapun. Kan gitu. Itu saya tadi kasih contoh. Nah, kalau Kristen, iya. Jadi jawabannya gimana kalau khutbah? Ustadz Alip, Ya. Ustadz Alip. Apa sih? Yes. Ya. Silakan. Dia lagi menelpon. Coba gimana? Ya, saya paham itu. Ya. Kalau misalnya di Indonesia ya pasti pakai bahasa Indonesia. Aduh, Mak, Anda berkumpul jemaatnya itu lintas negara. Kok nggak paham-paham loh pertanyaan sederhana gini? Nah, ibadah ke gereja di hari Minggu. Tempatnya. Mas Alip ini nggak tahu. Jadi nggak bisa ibadah Saya bersama. paham Nggak. Jadi nggak bisa ibadah bersama. Maksudnya begini kan? Saya jelaskan pertanyaan Bapak itu. Saya sudah bisa jawab bahwa kalau misalnya ada 10 negara yang berbeda beribadah, ya pasti ada tempatnya lah. Misalnya di Indonesia pasti bahasa Indonesia dipakai. Kalau misalnya di Thailand pasti bahasa Thailand dipakai. Begitu, Pak. Pak, Anda beribadah di tempat yang sama, di gereja yang sama, tapi jemaatnya itu lintas negara.
Nah, bahasa apa yang digunakan, Pak? Iya, jemaatnya itu ada tempatnya kan? Mak, Dia mungkin alamak. di atas angin, Pak. Malah Bapak ini. Iya. Aduh, susah Bang Alip. Gini Bang, aku sederhanakan kan Bang ya. Abang suka apa Bang Hitam? Abang suka apa? Saya tidak, maksudnya saya tahu pertanyaan Mas Alif ini. Iya. Abang suku apa? Suku bunga. Abang suku apa? Suku bunga. Bunga. Suku bunga. Kalau abang nanti masuk ke gerejanya Kian Santang dengan bahasa Jawa Barat, bisa nggak abang mengerti? Enggak. Ya itu maksud Ustaz Alif. Kok susah kali kau? Tidak, maksudnya bahasa Alif tidak mengerti. Oh, jadi saya nggak ngerti Kau yang nggak pertanyaan mengerti. saya, ya? Tidak, saya sudah jawab berkali-kali. Bilang tergantung tempatnya. Loh, Misalnya justru itu Pak, ini saya sebutkin Begini. contoh nih, Bapak lagi ada konsili. Misalnya di Nih, Pak Kalimantan. Hitam, Anda lagi ada konsili di Burundi. Pesertanya dari Malaysia, dari Thailand, Filipina, Hong Kong, dan semua yang ada di Burundi. Nah, di sana kan ada kumpul tuh. Tiba-tiba teng hari Minggu masuk waktunya ibadah. Nah, ketika ibadah di sana, pendeta khutbahnya itu pakai bahasa apa? Burundi. Nah, Anda paham? Tidak. Ya kan? Jadi apa yang dibahas itu nggak paham jadinya kan? Tapi mungkin saya datang di situ, Pak. Ya mungkin saya datang mengerti. itu. Itu jadinya ribet. Makanya karena apa? Karena patokannya terjemah. Kristen sendiri yang bingung. Saya bilang tadi, kalau umat Islam walaupun beda negara, beda bahasa, tetapi ketika beribadah karena memang wajib memelihara original kitabnya, bahasa aslinya, ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, oh, umat Islam paham ini baca surah Al-Fatihah, tahu itu bacaannya artinya seperti apa. Seperti itu, Pak. Itulah kenapa diperintahkan menjaga originalitas kitab sucinya. Dan kenapa itulah agar kita ini masing-masing agama itu memiliki bahasa kitab sucinya masing-masing. Iya, saya paham bahwa bahasa Al-Quran itu adalah bahasa pemersatu umat Muslim. Pokoknya itu kan, Pak. Nah, itu baru tepat abang itu, pas itu. Jadi kalau abang nanti yang dibilang Ustaz Alif, abang harus menuntut sama yang pertama ketuanya. Kami tidak bisa bahasa kamu, coba dengan bahasa tubuh. Kan lucu. Tidak pernah saya permasalahkan masalah itu, Pak. Karena yang saya ikut di agama Kristen karena kemarin begini. Jadi hari ini abang sudah nggak ada masalah ya? Tidak, tunggu dulu. Saya kan kemarin saya dibaptis dulu. Setelah saya kuliah hampir saya masuk Islam. Kan itu kesempatannya waktu saya kuliah, kesempatan untuk menentukan negara bukan kan dulu kami kan kalau masih kecil itu agama ikut-ikutan sama orang tua. Tapi setelah sebelum di situ kita menentukan pilihan kita. Apakah saya mau masuk Islam atau Buddha atau Kristen, lanjutkan Kristen. Tapi waktu kuliah saya tanya teman saya, ajarin saya agama Islam. Waktu saya di Makassar kan belajar tentang itu. Boleh bertanya di sini, Pak? Saya paham poinnya. Anda dibebaskan untuk memilih agama apa kan gitu. Lalu Anda memilih agama Kristen. Ya, setelah saya sadar. Oke, setelah Anda sadar Anda memilih agama Kristen. Apa yang membuat Anda memilih agama Kristen ketika diberikan pilihan itu? Poin apa? Tapi ini kan masalah ini tentang oknum ya. Kalau yang saya lihat dari agama Kristen itu nggak pernah memperlakukan, maksudnya nggak pernah menjelek di Indonesia, khususnya di Indonesia ya. Karena mungkin kami minoritas atau apa, takut dikerilkan, tapi saya tidak pernah melihat tetangga saya menjelek-jelekkan agama Islam, nggak pernah mencaci-caci. Maksudnya dengar kayak gini kan, saya Bapak jawabannya gitu, nggak nyambung. Pak, Anda memilih untuk agama Kristen, untuk menjadi seorang Kristen. Pertanyaan saya, kan dengan kesadaran Anda, hal apa, ajaran apa yang dalam kekristenan sehingga itu dipilih? Saya ingin tahu. Banyak Pak yang saya pilih karena saya tahu itu bahwa ajaran firman Tuhan itu melakukan Tuhannya aja, Ustaz. kebaikan, ada kata maaf,
mujizat-mujizat yang dinyatakan, terus mujizat Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan saya juga, selalu saya berdoa. Oke. Nah, coba yang prinsip Anda itu testimoni tentang bagaimana kalau Anda bilang nanti mujizat-mujizat, wah Luga lebih hebat, Pak. Mujizatnya, Pak, banyak dia. Udah warawiri ke surga. Siapa? Jadi apa jaminannya? Anda memilih Kristen itu jaminannya apa? Sehingga lebih baik berlabuh kepada kekristenan. Saya ingin tahu. Nanti penyelesaikan kebiasaan dulu ada 3 maksudnya saya pelajari. Ada Islam kemarin, terus Iya, pertanyaan saya, apa yang menjadi alasan Anda untuk memilih sebagai orang Kristen? karena dia satu-satunya juru selamat saya yang saya yakini bahwa dia adalah Tuhan. Siapa? Tuhan Yesus. Satu-satunya juru selamat adalah Tuhan Yesus, dan Yesus adalah itu Tuhan. Yang saya Di mana yakini. Yesus mengajarkan demikian bahwa Yesus adalah Tuhan? Kan Anda tadi memilihnya dengan kesadaran, artinya belajar dulu, Pak. Iya, Ya ada. betul. Di mana Yesus mengajarkan kalau dia itu adalah Tuhan sebagai juru selamat gitu kan? Di mana Yesus mengajarkan? Ada di ayat apa itu? Enggak ku ingat. Hah? Tapi yang saya yakini itu. Loh, coba Anda lebih percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai hamba Tuhan, Pak? Sebagai Tuhan. Loh, Karena Anda tidak percaya kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan? Bukan. Nah ini susah. Iya, Kenapa karena hamba, ayat karena begini, kalau hamba itu berarti ada lagi Tuhannya. Karena dia hamba. Loh, Yesus berdoa buktinya? Yesus berdoa, saya tahu, Tat. Nggak, poinnya kan di sini loh. Poinnya di sini. Ini yang sering terjadi ketika kita berdiskusi dengan kawan-kawan Kristen, di mana dia itu hanya mengandalkan sebuah kabar dari pengajar tanpa membaca kitab sucinya. Dia lebih percaya Yesus itu sebagai Tuhan daripada Yesus sebagai hamba Tuhan. Padahal isi kitabnya mengatakan kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kalau Bukan Anda tidak salah. percaya, artinya Anda menolak isi kitab Anda. Tidak, maksudnya kan kalau hamba Tuhan kami itu sebagai pendeta itu hamba Tuhan. Kalau Tuhan itu ya Tuhan. Yesus ini bukan pendeta, Yesus. Anda ada Bible di situ, Pak? Ada. Ada paling tidak, sebenarnya banyak, paling tidak akan saya sebutkan dengan tegas itu ada di Matius 12 nomor 18 atau KPR Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Coba Pak, KPR Kisah Para Apostolos, Kisah Para Rasul 3 nomor 13 itu Pak. Doktrin parah ini, bahaya. Ya kan, makanya kalau di pilihannya iyalah oke lah Kristen yang hebat, statementnya begini, tapi begitu diminta dalil pasti berseberangan. Ini yang repot. Ya, yang kami agukan itu sekarang Pak Matius Markus itu Protestan. Oh, jadi Anda nggak percaya kitab para apostolos, para rasul? Saya belum pernah baca itu. Oh, Ada para rasul, ada para rasul. Dia nggak pernah membaca ini. Susah memang. susah. Saya membaca. Oke. Ini Pak Ustadz, saya jarang membaca. Tapi ini saya sharing di sini. Doktrin mati. Itu yang aku sukanya begini, Kak. Seakan-akan itu agama kalian yang paling benar. Ya? Kita ini manusia. Maksudnya janganlah saya bicara, kamu bilang doktrin seakan-akan ini pilihan kami salah. Itu yang tak aku suka. Kucing berantem tuh. Nggak begitu caranya kalau mau menyebarkan agama Bukan Bapak. Pak, ini kita kan lagi pembuktian. Saya Iya, share aja pembuktian, ya. Kak. Saya share aja ya. Kata-kata gini Bin Pak, aku jelaskan dulu. Itu kata-kata doktrin itu seakan-akan mendiskriminasi pilihan kami. Itu. Ya, buktinya kan Bapak hanya menyampaikan Tuhan berdasarkan doktrin kan, tapi buktinya isi kitabnya malah Anda tidak tahu kan? Ini kita ngobrol santai loh Pak, kita ngobrol santai. Nah ini Silakan. ada beberapa ayat ini saya bahas nih ya. Pertama ini,
Contoh Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Ya. Di sini dikatakan, sebentar, mana penanya? Saya baca aja lah. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Yesus itu hamba-Mu yang kudus, hamba Tuhan. Satu. Sekarang ini Kisah Para Rasul 4. Ketiganya nih, nomor 13. Nah, di sini nih dikatakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Yesus sebagai hamba Allah, kan di sini. Betul. Nah, sekarang Anda percaya kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan? Saya hendak pusing ini. Oke, satu lagi. Ketika Tuhan berseru kepada Yesus, Yesus dipanggil sebagai hamba. Contoh yang tadi saya sampaikan, satu lagi. Mulai pusing, tandanya Anda perlu minum tolak miskin. Nah ini. Ini pertama perikopnya dulu deh. Perikopnya apa di sini? Yesus, hamba. Coba cari di Perjanjian Baru, Pak. Ini Perjanjian Baru, Matius 12, Pak. Oh iya, Matius. Iya, betul. Matius 12, perikopnya disebut Yesus sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Nah, dia diseru oleh Sang Pencipta. Bunyinya kan begini nih. Nih. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, di sini juga Yesus dipanggil oleh Sang Pencipta sebagai hambanya. Sebagai utusannya ya. Lah iya, dia statusnya sebagai hamba. Sudah 3 ayat saya tampilkan kalau status Yesus itu adalah hamba Tuhan. Pertanyaan saya sama Pak Hitam, Anda sekarang sudah percaya berdasarkan kitab Anda? Terima kasih. Ya, sama-sama, kembali kasih. Saya tunggu jawabannya, maksudnya Pak. Oh, iya, percaya itu. Nah, saya paham sudah itu maksudnya itu ayat. Iya, Anda Bahwa- sudah percaya kalau Yesus itu sekarang hamba Tuhan. Sekarang Iya, saya Anda sudah percaya. percaya. Ya, terima kasih atas informasinya, dan saya juga semakin cinta karena saya paham itu maksudnya. Tuhan Yesus datang di dunia ini, dilahirkan Maria sebagai manusia biasa, dan dia dikasihkan Allah Roh Kudus untuk menyebarkan firman-firman-Nya. Ya, dia sebagai lahir dari perawan Maria sebagai manusia biasa, sebagai hamba Tuhan, kan gitu. Ya, terima kasih. Oke, nah sekarang yang mengajarkan Yesus Tuhan itu siapa? Itu yang sering, itu mungkin kalau masalah itu dari gereja. Ya itulah tadi kita bilang. Hanya mengandalkan statement dari pengajar tanpa membaca kitab sucinya. Artinya memang doktrin yang diutamakan, kan gitu. Iya, tidak maksudnya itu mungkin bahasa pengucapannya itu Tuhan memuliakan kan. Tuhan kan yang tertinggi. Itu pengucapannya dari pendeta yang maha mulia maksudnya begitu, pengucapan yang tertinggi. Yesus sebagai hamba Tuhan, pernyataan Yesus sendiri, ini saya pakai kitab Anda terus ya. Di dalam kitab Yohanes juga, di dalam kitab Yohanes, Yesus berkata seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi status Yesus itu adalah statusnya sebagai hamba, tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Ya betul. Nih, kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Artinya status Yesus itu di bawah Sang Pencipta, Allah. bukan sebagai Tuhan. Ya. Allah itu yang mengutus dia di kedatangan ke dunia. Gitu.
Kalau Yesus sebagai hamba Tuhan, sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan, itu prinsip umat Islam, Pak. Kami percaya itu. Saya tidak pakai Bible dulu, saya percaya berdasarkan Al-Quran. Dan ketika kita buka Bible, justru Bible Anda berdasarkan pernyataan Yesusnya, malah Yesus sendiri pun demikian. Dia itu sebagai hamba, dia itu utusan Tuhan, dia tidak lebih tinggi daripada Tuhannya gitu. Iya, karena Alif, iya betul itu Pak. Terima kasih atas penyampaiannya. Bapak memberikan saya suatu luar biasa malam ini saya rasakan. Ternyata Berarti itu yang selama saya, ini Pak Hitam salah paham terhadap Yesus ya? enggak, itu yang saya cari tahu. Kenapa bisa, tapi ternyata baru ku rasakan ini malam. Kami merinding saya dengar. Semakin cinta saya Pak, karena itu yang pertanyaan yang jawaban Bapak itu sungguh luar biasa, karena selama ini saya tahu. Saya bingung juga karena saya jarang membaca kan, dan saya begini, kenapa bisa datang Tuhan Yesus itu, apakah dia langsung jadi Tuhan atau bagaimana? Ternyata begitu prosesnya. Dia itu sebagai Begitu prosesnya utusan. gimana maksudnya? Maksudnya dia didatang di dunia ini, dilahir sebagai anak darah Maria, dikandung oleh Maria yang perawan kan. Iya. Lahir Sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan. Sebagai manusia dulu Pak Ustadz. Lah Sebagai iya, udah manusia. bilang saya barusan sebagai manusia. Sebagai manusia dan dikasihkan kuasa oleh Allah untuk memberikan mujizat-mujizat itu. Itu Nah yang sekarang saya yang cari tahu. Nah, berarti orang yang mengajarkan kalau Yesus Tuhan berarti orang itu salah dalam menerima ajaran. Saya jarang pergi gereja. Nah, Makanya iya. saya kemarin. Sementara isi kitabnya Yesus itu sebagai hamba Tuhan, dia itu manusia utusan Tuhan, tapi diajarkan di gereja malah sebagai Tuhan. Kan nggak nyambung, Pak. Enggak begini. Kalau gereja tidak ada salahnya, saya tidak bisa menghakimi gereja bahwa dia yang salah karena saya yang salah, karena saya jarang pergi gereja. Nah, tadi kan jujur Bapak saya, sendiri yang bilang, Bapak sendiri, Bapak taunya Yesus itu Tuhan, tidak tahu kalau Yesus hamba Tuhan. Nah, Bapak taunya Yesus Tuhan di gereja, padahal di dalam ayat kitabnya Yesus itu sebagai hamba Tuhan. Oke, kalau gitu sekarang pertanyaan saya, Bapak pernah nggak diajarin di gereja kalau Yesus itu sebagai hamba Tuhan? Pernah nggak? Sekali saya pergi ibadah setahun. Oh, jadi Pak Hitam ini setahun sekali beribadah, lalu Anda menyembah hamba Tuhan. Tuhan Yesus masih tetap konsisten Tuhan itu, tapi yang prosesnya tadi itu saya baru tahu. Udah berkarat doktrinnya Bang Andi. Tidak begini dulu Pak Ustadz. Terima kasih tadi firman yang Bapak sampaikan sama saya. Tapi saya tidak bisa. Saya akan rajin membaca, rajin memahami Alkitab ini ke depannya biar saya tidak paham sama saya. Dan itu tadi Minimal Pak Hitam ini malam ini tahu bahwa kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kan gitu. Yesus dipanggil oleh Tuhannya sebagai hambanya. Juga Yesus mengaku sebagai anak manusia, utusan Tuhan. Kan gitu. Ya itu poinnya. Itu poin yang saya dapatkan Ustadz itu. Satu poin yang bermakna bagi saya. Tidak, maksudnya begini. Satu poin yang bermakna malam ini saya dapat kayak mujizat itu, bisa dengarkan itu kata-kata itu. Bahwa Yesus itu datang di dunia sebagai manusia dan dia dikasihkan roh, maksudnya kelebihan untuk menyampaikan firman-firman Tuhan, melakukan kebaikan, pokoknya itu seperti itulah yang membuat mujizat, ya kan? Lah iya, yaitu sebagaimana para nabi yang lain. Nabi yang lain juga menerima roh Tuhan. Nabi yang lain juga menerima mukjizat. Kan gitu, sama aja kan? Jadi intinya begini adalah bahwa jadi yang benar adalah, dan Pak Hitam sendiri percaya Yesus itu sebagai manusia, sebagai utusan Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang mengajarkan manusia ke jalan yang lurus, kan gitu.
Oke. Nah, kalau ada yang mengajarkan tidak sesuai ini, maka itu pasti ajarannya anti Kristus atau anti Yesus. Karena Yesus tidak mengajarkan demikian. Oke, saya ulang sekali lagi pelan-pelan. Yesus datang ke dunia ini mengajarkan kepada manusia agar menyembah satu Tuhan. Yesus sebagai hamba Tuhan, Yesus sebagai utusan Tuhan, kan gitu. Yesus sebagai anak manusia berdasarkan pernyataan Yesus itu sendiri. Kalau ada yang mengajarkan tidak seperti itu, berarti ajaran itu adalah ajaran penyesat alias antikris. Lah iya kan? Ah. Kenapa isi kepalanya jadi bereaksi? Ya. Begini Pak Pendeta, mohon maaf, saya belum bisa Aku menghakimi malah Pak jadi Pendeta. dibilang Pak Pendeta. Maaf Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, karena saya belum bisa menghakimi. Panggil nama aja Pak, panggil nama aja. Saya belum bisa menghakimi dia karena saya yang salah selama ini, jarang ibadah, jarang membaca Alkitab. Terus terang aja, untuk apa saya mau bohong, untuk apa saya mau begadang malam ini kalau tidak mau memperluas wawasan saya. Iya, saya tidak punya motivasi apapun menyampaikan ini. Saya cuma berdiskusi dengan Anda. Ketika Anda menyampaikan sesuatu, lalu Anda punya kitab suci, lalu saya buka kitab sucinya, kenapa pernyataan Anda tidak sesuai dengan kitabnya gitu loh. Kan nggak mungkin dong, nggak mungkin saya percaya terhadap omongan Anda. Karena Anda pasti barometernya kitabnya, kitab suci. Nah pertanyaannya kan, apakah sesuai apa yang Anda sampaikan dengan isi kitabnya? Ternyata tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, yang dipegang itu yang mana? Omongan Anda atau kitab Anda, kan gitu? Selesai di sini, saya tetap konsisten bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, walaupun isi kitabnya tidak mengatakan demikian. Mungkin ada 1-2 ayat yang mengatakan demikian Pak Ustadz. Loh, ya udah, kalau Yesus mengatakan dia itu sebagai Tuhan yang layak untuk disembah, di mana? Ada nggak ayatnya? Bentar dulu. Justru malah nggak ada. 3 ayat, 4 ayat Anda bantah untuk melegalkan pernyataan Anda berdasarkan asumsi. Ya makin nggak nyambung Pak, makin lemah. Tidak, tunggu dulu, saya carikan dulu Pak Pendeta. Siap. Ayatnya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya kan memang. Wah, Ustaz Yusuf, Masya Allah. Ini juga ada Pak Grace. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dari Kristen, dari Oten, Protestan, Hindu, Buddha? Ya, Kristen. Kristen. Saya mau tanggapi yang tadi mengenai gereja dengan orang-orang yang berbeda ya, suku-suku bangsa yang berbeda. Itu aja yang mau saya tanggapi. Karena kalau mengenai iman, kan iman Anda dengan saya kan berbeda. Iya. Bagaimana mau mengajarkan itu gitu kan? Sama kayak Islam, misalnya harus begini ajarannya, begini cara sholatnya, begini kan, itu nggak bisa saya atur di situ kan. Memang udah itu kepercayaannya kan. Jadi saya tertarik dengan yang tadi orang yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamakan Islam dengan Kristen. Cara orang Islam sholat ya begini dengan bahasa ini kan begitu ya. Nah Kristen memang misalnya dia di Medan contohnya, kalau dia di gereja Batak ya pasti udah bahasa Batak. Mungkin ada sore dibikin bahasa Indonesia. Nah kalau contohnya di Jakarta, ada juga gereja yang berbagai suku atau bangsa, itu biasanya ambil ke internasional ya, itu bahasa Inggris. Jadi saya kira itu nggak usah mau disamakan dengan Islam ya. Itu aja saya. Oh, jadi malah patokan bahasa pemersatunya bahasa Inggris. Bukan begitu pertanyaannya dan jawabannya juga bukan begitu. Jadi ini maksud pertanyaan saya
dengarkan. Jadi jangan diketawakan. Memang kita udah berbeda. Maaf sedikit. Itu maksudnya. Berarti Ibu tidak paham dengan pertanyaan saya yang Pertanyaan tadi. Bapak tadi, kalau gimana? ada di satu tempat orangnya berbeda-beda. Nah, contohnya di Jakarta ada gereja memang berbeda-beda sukunya. Nah, saya tadi itu biasanya sebutkan bahasa Inggris. ada yang Tapi dari ada yang gereja bahasa ada Indonesia. yang Jadi dari nggak usah Indonesia, jadi ada Bapak yang dari ketawakan gitu loh Thailand. Bapak. Ya, Jadi bodoh sebentar, pertanyaannya Anda pahami jadinya. pertanyaan saya gitu. Nah, dalam satu gereja ibadah hari Minggu, teng masuk gereja. Pesertanya itu, jemaatnya itu ada yang dari Indonesia, ada yang dari Thailand, ada yang dari Filipina, ada yang Nah, dari Burundi, ada yang dari Saya udah Cina. ngerti pertanyaan Bapak ya. Nah. Saya udah mengerti pertanyaan Bapak. Oke, maka karena pendetanya yang mana Kristen menggunakan itu- bahasa apa? Dengar Bapak dengar saya karena ini pertanyaannya Kristen. Kalau Islam pasti saya dengar mau Bapak. dengar orang pertanyaan belum selesai, Mbak. Ibu sendiri sudah Kan dari tadi saya udah kebakaran dengar udah jenggot. setengah jam. Lah, Anda mencontohkan di Jakarta yang saya sebutkan contohnya jemaatnya itu lintas negara. Nah, Apa nggak ada? Nggak bisa Kristen kayak gitu. Lintas negara dalam satu gereja. kalau dia lintas negara Bapak, itu biasanya ngambil ke internasional, contohnya bahasa Inggris, ya kan? Ah, Yang jadi Indonesia nggak paham. lah Kan bahasa Bagaimana? negara masing-masing saya bilang. Bapak kan mau dijawab kan, jangan jadi jawaban Bapak untuk itu maksud saya. Nah, Iya, kalau yang berarti kalau berbahasa pakai bahasa gereja Inggris, ini Bapak, Yang dengar kalau Bapak pakai ya, bahasa Inggris nanti yang Thailand nggak paham. Bapak dengar ya, kalau Saya gereja itu beda dengan Islam ya. Yang Beda bilang dengan- sama siapa? Saya nggak pernah mau nyamain kok. Naudzubillah juga saya sama-samain. Itu yang mau saya terangkan. Nah, makanya Jadi, saya bertanya. Jadi masing-masing Itu yang punya mau saya bahasa jawab. masing-masing, pahamnya bahasa negara masing-masing, maka kalau khutbah menggunakan bahasa apa? iya, makanya Bapak dengar jawabnya. Bapak mau jawabnya atau bagaimana? Ya saya mau dengar. Nah, contohnya ya, gereja A. Contohnya ya, dia yang berbahasa Indonesia. Pasti jemaat di situ walaupun ada Batak, ada Chinese misalnya, itu dia pakai bahasa Indonesia. Orang juga udah tahu, nggak sembarangan dia ke gereja ke sono dia nggak Ibu ngerti nggak paham. bahasanya. Saya ulang Pada lagi ya. Saya ulang umumnya, lagi. Ibu nggak itu paham. Ibu ya- nggak paham. Saya pastikan ibu nggak paham dengan poin yang saya pertanyakan. Ibu bisanya kan orang Indonesia, bisanya bahasa Indonesia nih. Ibu pergi ke Burundi mau konsili. Ibu perwakilan dari Indonesia, ada lagi dari Thailand. Bisanya bahasa Thailand Bible-nya. Ada lagi dari Filipina, bisanya bahasa Filipina, tapi harus beribadah di hari Minggu ke gereja. Oh, Nanti kalau- khutbahnya itu pakai bahasa apa? Kan bahasa kitabnya masing-masing. Nih, Bapak, kalau Bapak mau dengarkan, saya kira nanti akan ngerti. Tapi kalau nggak mau juga, ya percuma juga. Nih, contohnya ya, saya ke Singapura, ya. Ada acara kami dari Contoh berbagai saya ke negara. Burundi, Bu, yang tadi saya sebutkan, ngapain bikin contoh lagi? Dengar dulu Bapak. Nggak mau Demian, saya Demian, halangi selamat juga, pagi ya. Demian. Nah, di situ dari berbagai bahasa ya. Selamat pagi. Di zaman sekarang udah modern, udah ada alat pembicaranya misalnya dari Korea, itu sudah ke berbagai bahasa Bapak. Karena sekarang udah ada alat yang modern. Jadi nggak kayak zaman kuno dulu. Misalnya hanya Batak, kalau dia Batak gitu kan. Nah, jadi nggak mungkin juga pergi contohnya ke Singapura ada acara misalnya penginjilan atau apa gitu kan, nggak mungkin juga Ya udah, yang iya tidak aja, tahu Bu, ya. bahasa sama Udah, sekali udah, dia pergi ke daripada sana. Itu maksud saya Saya supaya menyapa Bapak teman tahu saya aja. ini udah zaman modern Bapak. Iya, iya, zaman modern. Bahasa kitab Islam sucinya aja nggak udah ada penting kan? yang Bahasa udah ada kitab yang sucinya pakai nggak bahasa penting Inggris kan? juga. Iya, 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 udah. Bahasa kitab sucinya Oke, nggak ya. penting kan? Jadi yang Bapak tanya tadi, Bapak itu memang dia nggak mengerti. Jadi Bapak paksakan juga dia. Loh, justru artinya ibu harus yang nggak belajar itu. ngerti. Aduh, udah dulu ya. Percuma Nggak kena kan, Pak? kemana-mana. Iya, Karena nggak Bapak kena, sebenarnya betul. nggak mau Malah ngabisin tahu. waktu. Iya benar, karena Bapak nggak mau tahu. Sebenarnya kalau tahu bagus. Loh, justru saya Assalamualaikum. tahu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Bapak. Hanya itu yang mau saya katakan. Shalom Ibu Pendeta. Jadi buat Ibu Shalom Grace Ibu nggak Pendeta. penting bahasa originalnya.
bahasa original, contohnya Yunani dan Ibrani, itu orang Shalom, tertentu, Ibu Bapak, Pendeta. nggak boleh sembarangan. Tapi sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Misalnya dia Batak ya, udah ada Bimbel bahasa Batak. Begitu Bapak ya. Terjemahan lagi. Ah udahlah, ya nggak nyambung, nanti saya jam segini nggak enak. Pusing tat, udah pagi Ya masalahnya. pasti Bapak maklum. pusing karena yang Bapak mau beda. Iya, karena ibu sedang bukan yang saya mempertahankan terangkan. terjemahan kan. Ibu sedang mempertahankan terjemahan kan. Bener nggak? Ibu sedang membela kitab ibu itu terjemahan, kan di situ poinnya. Jadi semuanya itu harus mengikuti terjemahan gitu loh. Makanya jadinya pusing. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, boleh? Pak Bom, gimana Pak Bom kabarnya? Bom ya. Pak Ustadz, boleh saya bertanya tadi Pak Bob Ustadz? ngapain baca assalamualaikum segala? Iya, Permisi, saya pikir saya mau muslim tadi Ustadz Jangan Alif. Aduh. kejang-kejang kalau saya Nyamar nanya. memang ajaran Paulus ini suka nyamar. Kalau Jangan sama Islam ke kejang-kejang. Islam memang ya. Jangan Dah, saya kau nanya apa? Mau Yusuf nanya apa? PI, Yusuf Diskusi apa? PI, Diskusi, santai silakan, Pak Yusuf. Bob. Tenang aja. Iya, silakan Pak Bom, Terima nggak usah kasih ya. framing, nggak usah framing, Terima kasih. silakan. Iya, terima Silakan, kasih silakan. banyak Os. Iya. Tadi Pak Ustadz mengatakan semua nabi ada diberikan Roh Kudus tadi saya dengar ya, saya monitor di bawah. Diberikan roh tadi, diberikan roh. Bukan Roh Kudus, roh. Semua nabi dituntun menjadi hamba diberikan roh. Di mana itu Pak? Nabi Muhammad diberikan roh. Allah memberikan dia roh, roh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 42 ayat 52. Oke, saya Wa buka dulu ya. kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Bagus, itu saya Ruham tertarik. min amrina. Surat 42 ayat 52. sebentar Pak ya. Surat 42 ayat. Saya tertarik Pak, saya mau belajar nih. Surat 42 ya. Ayat yang ke-5. 52 Pak Bom. Oh sorry minta maaf. 42 ayat 52. Demikian kami mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad roh Al-Quran ya, dengan perintah kami roh Al-Quran. Ruh ini dalam buka Al-Quran, Iya. bukannya roh Allah, bukan roh Allah. Loh, kok jadi pertanyaannya ngelebar? Di situ dikatakan Nabi kami menerima ruh dari Allah. Apa di situ ruh di situ adalah Al-Qur'an. Firman Ruhnya Tuhan. Al-Quran. Sebuah pengajaran. Oke? Jadi ini bukan roh Allah, roh Al-Quran gitu. Kok roh Allah Gitu, sih? Pak. Anda pertanyaannya apa sekarang? Tadi kan Anda Pertanyaan bertanya saya, di mana ya. para nabi menerima roh? Ya roh Allah. Menerima roh dari Tuhan kan? Kalau ruh manusia, manusia dari lahir sudah terima itu ruh manusia. Manusia semua hidup karena ada roh manusia. Sebentar. Anda tadi Ya, silakan, bertanya, silakan. para nabi katanya menerima roh dari Tuhan. Nah, di mana Bentar, Pak ayatnya? Bom, Siap. lu feedback suaranya Silakan, Pak Bom, dikecilin dikit feedback suaranya, nggak enak Nah. feedback. Lalu Anda pertanyaan itu saya jawab, Nabi kami mendapatkan roh dari Allah. Apa makna roh di situ adalah Al-Quran alias sebuah pengajaran. Oke? Maksudnya Jelas ya? roh pengejaran, bukan roh Allah. Roh Allah itu apa sih Pak maksudnya? Roh itu ya roh Allah sendiri dari Allah. Makanya saya kan baru kaget. Saya dengar bahwa Tuhannya Bapa mempunyai roh. Loh, Tuhan Bapa kan bukan roh. ya bukan roh. Yang Tuhan roh itu kepercayaan animisme Pak. Roh berbeda dengan arwah Pak. Ya beda. Iya, Anda tahu makanya nggak kan apa itu roh, apa kalau- itu arwah?
Sebentar, arwah itu arwah dari diri Anda. Sebentar. Yusuf ini saya PI, kasih tahu, jangan Pak ketawa ya. Bom. Yang Ruh berdiskusi itu yang kata sopan ya Bung Yusuf Prod. PI. Dengerin Kau saya ajarin ngibul, sebentar. Bom. Saya ajarin dulu bentar ya. Ruh Jangan itu, kejang-kejang Yusuf PI. Kau ruh ketahuan itu, baru ketahuan baru kata Anda Bung punya Prod, otak nggak sampai di situ. maknanya Sabar ya. satu roh. Kalau arwah itu Sabar, kata sabar. jamaknya dari kata ruh gitu. Oh begitu. Berarti Itu nabimu jamaknya. tidak punya. Nabimu bukan salah, berarti saya salah dengar ya. Nabimu nggak menerima roh Allah ya. Begitu ya. Ruh dengan arwah beda katanya. Memang beda. Sabar. Ustadz PI diam. Kau nggak ada apa-apa dengan saya kau. Oke. Berarti Pak Ustadz Alif berarti Nabi Muhammad nggak menerima roh Allah ya, nggak punya roh Allah ya, cuma roh manusia ya. Itu maksudnya ya. Ya semuanya itu berasal dari Allah, Pak. Sebentar Pak. Contoh Nabi Samuel ya. Nabi Samuel itu menerima kuasa dari roh Allah. Ya, saya ini nggak contoh nggak saja. minta contoh sih, cuman begini. Enggak, karena tadi Pak Ustadz sebentar. Karena tadi Pak Ustadz saya dengar Pak Ustadz mengatakan bahwa semua nabi menerima kuasa roh. Nah, berbicara masalah nabi berarti berbicara Saya tentang nggak bilang gitu. Oke, sekarang gini aja pertanyaan saya biar tidak kemana-mana ya. Oke, gini pertanyaan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi 1 Yohanes palsu 4 ayat 1 yang sampai telah 4. muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kan di situ ada ayatnya. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 1 Jangan sampai 4. percaya akan setiap roh, oke? Tetapi ujilah roh-roh itu. Nah, bagaimana caranya menguji roh? Oke. Kalau iman kami kan menguji roh, kami percaya bahwa roh Allah dalam diri kita setiap orang percaya. Loh, dan itu gimana hanya sih? bisa. Gimana sih? Anda mau dijawab saya jawab nggak? Jawabannya yang nyambung. Suruh menguji Ya nyambung. roh. Iya, memang makanya Anda nggak mengerti. Saya jawab ya, oke? Nah, Coba. roh. Ya, setiap orang percaya siapa yang bertobat dan dibaptis akan menerima kuasa roh Allah itu. Itu sudah Di jelas. sini nggak setiap orang. Ini tentang para nabi loh. Loh, kan sudah setiap dalam perjanjian lama, dengar lu. Jangan Perjanjian lama kemana-mana. itu. Berarti Anda nggak paham Iya, isi saya ayatnya. Loh, Anda tidak paham. Berarti Anda lebih paham dari saya. Oh iya berarti dong. Saya lebih paham. Oh, berarti dong. Oh, Anda lebih paham Alkitab semua. Boleh saya bertanya tentang Alkitab? Oh iya, Atau Al-Quran yang saya bertanya? Oke, Sebentar, apa artinya? sebentar. Apa? Sebentar. Jangan lari. Saya tidak lari. Justru di sini Loh, saya Anda lebih bilang Anda paham. lebih paham. Ini kurang ajar namanya loh. Anda Loh, bilang kok Anda jadi lebih paham. kurang ajar? Oke, loh, karena Anda bilang Anda lebih paham Alkitab daripada saya. Jangan nyerang Mau pribadi, diskusi jangan atau- nyerang pribadi, Pak Umar. Iya, jangan begitu dong. Jangan nyerang pribadi. 1 Yohanes 4 Gini. nomor 1. Gini. Di situ yang Anda diuji siapa? mengatakan saya mau menjelaskan, Anda potong. Boleh? Jangan 1 kejang-kejang dong yang lain Yohanes loh, diam loh. 4 nomor 1 yang disuruh diuji Saya siapa? ngerti, ujilah roh, makanya saya menjawab, Anda diam. Nah, roh Boleh Anda siapa diam? di situ yang diuji? Baik, yang di situ kan tentang diuji roh. Roh itu ada roh setan, roh segalanya. Kalau memang dari roh Allah, kita mendapatkan sesuatu yang baik. Kalau buruk itu adalah roh setan. Sebentar, Anda kan bertanya sama saya. Izinkan aku menjelaskan. Roh siapa yang diuji di sini? Begini, roh yang diuji. Nah, makanya kita diperintahkan untuk menguji. Kita orang Kristen dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ya. Pada waktu Sebab banyak nabi-nabi palsu. Iya, Anda mau dijawab nggak? Iya, konteksnya kepada Sebentar, nabi palsu. Anda boleh dijawab nggak? Anda mau dijawab nggak? Saya nggak mau uji Anda, Pak. Anda bukan nabi, Loh, kan? Anda kan bertanya tentang roh. Harus saya menjelaskan kenapa Anda Anda potong? Coba 1 Yohanes 4 nomor 1 yang suruh diuji Iya. itu roh siapa? Roh yang diuji kita setiap orang percaya diberikan kuasa Roh Kudus. Untuk itu, ini kan? Lah itu ayatnya siapa di situ? Kepada siapa? 1 Yohanes 4 itu untuk anak-anak Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4. Itu anak-anak Allah. Di situ Kami menyebut orang yang siapa di situ? lah. Saya jelaskan dulu, jangan potong dulu. Bentar. Pak Gimana Bom, sih? perangkatnya bisa dibenerin dulu nggak? Soalnya feedback suara Pak Bom nih.
double suaranya apa Iya ya? double, bisa dibenerin dulu nggak perangkatnya, biar nggak double. Suara YouTube-nya dikecilin, yang masuk ke sini suara TikTok, tapi suara Pak Bobom juga akan masuk ke YouTube, nggak bakal hilang di YouTube. Dikecilin aja suara YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Bobom dibuka lagi, masih feedback nggak? Biar enak diskusinya loh. Saya punya handphone yang kayaknya gangguan ini. Cek. Saya nggak udah aman, YouTube. udah aman sekarang udah aman. Oh masih. Masih sedikit ya gangguan saya punya handphone kayaknya. Kang, kayaknya ente deh yang feedback Kang. Host. Siapa? Coba Aku. Itu Akang Satria. Hostnya yang feedback. Bang Ardi aman. Aku aman ya. Mana ada saya feedback. Cek. Mana ada feedback. Udah jelas Pak Bom yang feedback. Oh iya, si Bom feedback tuh. Mungkin biar Pak Bom ini paham dengan pertanyaan saya sekaligus juga memahami kitab sucinya. Begini pertanyaan saya. 1 Yohanes 4 nomor 1 di situ yang suruh diuji itu para nabi atau roh? Ujilah roh, itu bukan untuk nabi, untuk setiap orang yang percaya. Kita disuruh uji itu bukan untuk nabi, Pak. 1 Yohanes 4 ayat 1 itu adalah ujian untuk anak-anak Allah, untuk setiap orang yang percaya. Oke? Coba Bapak 1 baca Yohanes ayatnya, 4. Pak. Bapak baca ayatnya. Bapak kan ngerti 1 Yohanes 4 ayat 1. Saya baca ya. Iya, Tunggu baca. sebentar. Kok untuk nabi? Aneh aja Bapak ini. Saya baca ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap ruh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi kita disuruh uji roh-roh itu, karena banyak nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu mengajarkan roh-roh setan. Itu maksudnya Pak. Jadi bukan iya, kita berarti kan diuji kan? Dengar dulu Pak, sebentar Pak. Yang kita uji ini pengajar-pengajar sesat, karena pengajar sesat ini membawa mereka percaya kepada roh-roh iblis. Nah kita ini kan di sini Yohanes katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu. Kita ini kan anak Allah, kita baca terus. Demikian kita mengenal roh Allah. Nah di sini ada demikian ayat yang kedua Pak. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jangan pakai Allah. Anda diam aja. Diskusi yang santai aja. Kalau nggak sopan saya turun loh. Turun aja, Bang, turun aja. Turun. Pakai teos saja. Pakai teos aja, roteos. Nggak ada roh Allah itu, roteos. Nanti kan Anda kan merasa paham soal Bible Anda. Nanti saya belajar dari Anda nanti. Silakan aja. Oke, makasih Ardiansa. Makasih ya. Saya ingin Hendy, muntah kalau ada sebentar. orang mengatakan roh Allah itu, pengen muntah saya dengar. Sabar. Katanya Bos, keluar, terima Pak. kasih banyak ya ke Ustadz Alif. Ustadz Alif, terima kasih banyak. Leher. Jangan kemana-mana. Aduh, manusia tanpa leher kabur. Pengen Biarin muntah aja. saya kalau mendengarkan ada OT mengatakan roh Allah itu. Roteos. Makanya itu tadi Ustadz Alif sampai bingung ya kan. Ini apa roh Allah ini? Apa di dalam Islam tuh nggak ada istilah roh Allah, roh Allah, nggak ada itu. Betul nggak Ustadz Alif? Ayar dikiranya dia nggak tahu kalau Rasulullah itu menerima ruh dari Allah. Dikiranya nggak ada. Iya, maksudnya gini loh Ustadz Alif. Dia kan tadi Kalau sampai narasinya ruh dari Allah dengan roh Allah itu kan gimana loh? Saya aja bingung loh. Itu dia. Berusaha untuk framing, makanya dialihkan. Sebenarnya di dalam Islam itu kan ada istilah-istilah kayak gitu, tapi Islam itu nggak salah paham, kan di situ poinnya. Iya, Rasulullah menerima ruh dari Allah, maksudnya apa? Ajaran untuk menghidupkan iman seseorang spiritual. Karena makna ruh itu kan memang ruh itu tentang perkara rahasia Allah, manusia tidak diberitahu hanya sedikit. Kan gitu, kecuali sedikit. Artinya apa? Kita mengetahui tentang istilah roh sesuai dengan apa yang tertulis diajarkan di dalam Al-Quran, dalam pemaknaannya. Salah satunya kalau ruh untuk menghidupkan jasad manusia, ruh biologis, ruh jasmani, ada ruh untuk menghidupkan jiwa seseorang, namanya Al-Quran atau wahyu atau firman dari Allah gitu. Itulah maksudnya ketika Rasulullah menerima ruh
maknanya adalah Al-Quran. Karena apa? Untuk menghidupkan iman seseorang sehingga akal sehatnya itu benar-benar terjaga gitu. Itu makna ruh. Betul Ustaz. Itulah resikonya kalau manusia itu nggak punya leher. Jadi darah yang dipompa dari jantung nggak sampai ke otak gitu loh. Saya pengen muntah itu kalau ada orang mengatakan roh Allah. Kalau membahas Bible-mu itu lu bilang aja roh Theos, roh apa kek? Itu loh. Karena Allah itu bukan roh, tapi roh dari Allah, itu yang bener kan Ustaz ya. Roh dari Allah, jadi bukan roh Allah, roh darinya jangan dihilangkan. Gitu loh. Betul. Izin, ada kabar gembira ya Ustadz Alif, yang kemarin nelpon itu sama Bang Juma sama kita ya. Insya Allah salah satu nanti ya siang ya, karena Bang Juma sekarang mungkin udah tidur. Insya Allah nanti di Jum Api ada salah satu debater senior dari kekristenan, insya Allah siang bersahadat ya. Berhubung Bang Juma udah tidur, jadi siang aja disahadatkannya. Diundang nggak aku? Diundang. Nanti di Jum Api. Ini debater senior ya, yang dari zaman jam Jum, berapa ya. Kang? Jam berapa? Besok belum bisa ditentukan ya jamnya, karena saya harus ngehubungi dia juga, karena di timur sana sinyalnya suka jelek. Sinyalnya nanti saya hubungi di grup aja, nanti di grup pengurus API. Kalau udah itu Bang Handi, kabar bagusnya Ustadz Alif. Oh Masya Allah, di bawah katanya ada yang bilang ya alhamdulillah Papipo airnya dilembutkan hatinya. Ini debater dari zaman Streamyard Jum. Ntar lo udah itu. Saat tanggal 16 persiapan ya. Berangkat. Ikut Nanti ya? kita koordinasi. Nanti kita sambar Mojokerto juga harus merapat. Awas lu Mojokerto ada Probolinggo lu ya. Kemana ini? Tempatnya Ustaz Wahabi lah. Aku lagi Demila ini. Salah, D5. D5. Apa tanggal 16 sih? 16 berangkat, acaranya 19. Kita kan dari Burundi. Dari jauh, ini dari barat ke timur. Siap. Kabar-kabar Bang Handi, jangan tiba-tiba nyampe gitulah. Ini ada di bawah siapa Bang Handi? Ada Demian sama siapa itu? Demian mah mencari swasta. Utangnya belum lunas. Pinjamannya belum kembali. Malam Bang, saya lagi mau nagih utang Bang, Tuh nagih utang lu dia. Dia mau mindik-mindik ada swasta nggak ya? Gitu doang dia mah. Demian. Aku kan orang yang nggak paham Bible. Anda kan Kristen. Aku boleh nggak belajar Bible dari Anda? Demian udah nggak mau debat. Saya nggak tahu Bible Bang. Hah? Saya nggak tahu. Demian udah nggak mau debat, dia sama pendeta. Iya Bang. Tuh nggak mau dia, jangan diganggu dah. Lu Iya sepakat betul. gak? Tadi juga saya dibilang pendeta, tapi saya bilang maksudnya pendekar tauhid kali. Oke lah kalau gitu masih agak mau saya. Enggak, Demian itu musuhnya hanya dua. Satu swasta, dua Herdi. Itu doang. Kalau Kenapa? Bang Handi kenapa malah adu jotos? Kalau sama si Bom gimana? Sama siapa? Itu sama Herdi sama swasta kan memang permasalahan dulu. Nagih hutang dia sampai sekarang gak dapat. Sama Herdi apa? Dulu dia CS amat itu sama Herdi. Kenapa kau Demian? Karena Herdi ini berkhianat dari titik tunggal, dia lari ke Wanes gitu. Bukan, karena ini Demian makan 3, Herdi ngakunya 1. Nah itu dia. Nggak pernah berhenti dia rebutan. Nggak bener lu Demian lu. Dua-duanya sama aja kalau Bang Handi, saya kan Talib. Ada informasi yang penting bahwasanya tidak jadi band permanen. Alhamdulillah. Karena Istar hidup satu ikhwan. Lanjutin aja lu Res, nggak bener lu. Kaget aja. Lanjut Bang Ardi, lanjut. Ikhwan Villa, ada informasi penting bahwasanya 2 akun saya itu kena banned gitu loh lah. Jadi minta tolong di follow ini akun saya yang hijau ini. Jadi akun saya yang warna biru itu kena banned 1 minggu. Kalau mau follow jangan yang Bang Ardi aja teman-teman, semua yang ada di atas di follow ya. Kalau yang Bang Ardi di report, woi. Tapi begini loh ya, Demian ini kasusnya nih.
Dulu itu Demian tuh sangat polos. Mulai dari Zoom itu kan serangkai ini, dua serangkai antara Demian, di mana Demian ada swasta. Si Demian kublok. Tapi ternyata Demian ini kan masih culun tuh. Dulu penghujat banget. Gua deketin jangan lah. Akhirnya bagus. Udah bagus. Berpasangan terus sama swasta. Swasta ternyata ada maksud. Kata swasta, Dem, bantu gua dong. Saya kan masih bocah. Lu pinjam dulu sama bokap lu. Dasar culun kan. Ya kira-kira kurang lebih berapa sih nilainya? 3-an lah kali ya. Dulu ya Demian ya 3-an ya. Lebih ya dikit ya. 3 juta kayak. Iya. 3. Tapi enak sama si swasta dikasih cewek, diembat lah sama si Demian. Enggak lah, janganlah, enggak lah, bocah Ya begini bener, lu. tanya si Demian, tanya sok. Kalau nggak Lu percaya. disogok cewek, Demian, enggak bener lu. Janganlah. Jadi Enggak, masalahnya gini Bang Andi, masuk Zoom ada swasta enggak? Kalau ada swasta kabari aku ya. Iya. Tapi udah dibayar setengah kan, Demian? iya setengah udah. Ya udahlah, selesain aja lah. Sini rekanmu ya, gue lunasin. Nggak usah. Demian ini aslinya orang baik loh, aslinya. Jangan jadi orang yang bengal, Demian. Gitu loh. Iya, ini Bang Ardi ini kawan lama ini. Ya makanya itu, jangan, maksudnya gini loh, nggak usah menghujat, ya wis, diskusi santai. Wah dulu Demian itu di Facebook, buset dah, kencang banget hujatannya. Ini anak bisa kali Bang, Ya, makanya kalau ketemu Bang Kores pasti ngomong Demian goblok. Tapi setelah saya dekati didik kan, dulu itu lu sekarang aku lo Demian, lu dulu panggil gua guru lo. Iya. Oh, kirain enggak, udah lupa jasa-jasa gue lo, gua baikin lo, jangan menghujat, diskusi bersahabat aja. Kayaknya baik nih anak. Saking baiknya ketipu sama swasta. Ya udah Demian. Ngajak saya debat debat di Zoom itu ya Bang Handi ini. Jadi awalnya kan cuman di Facebook, WhatsApp kan lo di kan. WA. WhatsApp aja. Debat pakai VN itu kan. Tapi ada kemajuan Bang Handi. Waktu di WhatsApp dulu kan dia nggak bisa bahasa Ibrani itu. Sekarang kan udah belajar dia. Udah tahu Makanya. Tuhan yang benar yang mana sebenarnya. Makanya dia belajar, dia mau calon pendeta, udah jangan diganggu. Ustadz Alip, nanti Jumapi jam 12 siang dibuka ya Ustadz Alip? Aman. Siap. Jangan jam 12 kali, jam 1 aja udah. Habis duhur aja loh. Ya, habis duhur. Iya, habis zuhur jam 12. Mungkin maksudnya kita berjamaahnya di Zoom di situ. Bang Kores kena report Bang Kores. Bang Kores kena. Ustadz Alip, kirim dong ke WhatsApp ininya, linknya. Ntar saya lama nggak masuk Zoom ini. Aman. Besok kita siapkan. Tapi tadi by the way, kok mimpi apa sih bom naik ke sini tadi Ustaz Arif? Gini Bang Ardi, sekarang kan udah banyak pendeta yang terjun debat nih. Ke saya juga ini udah ada 3 orang yang nantang debat Bang Juma dari pendeta ya. Tadi udah masuk 2 orang, terakhir yang pendeta mudanya. Nah besok itu duet tuh si pendeta muda Leonard sama Pak Pendeta Rafael. Besok jam 8 malam. Udah mulai pada turun debat para pendeta ini. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, mimpi apa sih bom naik ke sini? Iya karena lihat para pendeta sekarang udah mulai turun, jadi takut kesaingin sama pendeta kali. Oh gitu. Emang sih Tadi itu yang terusir itu siapa sih? Masih bom tadi itu? Bom. Hah? Bom tadi masa nggak dengar suaranya Bang Andi? Wah, dan aku tiduran tadi di kursi. Cuma bom itu. Bom itu pakai wajar. akun Paulus nyamar dia. Wajar lah gua omelin. Ya maksud saya kok tumben-tumbenan sih bom berani naik Komang Muslim, biasanya kan nggak berani gitu loh. Pengen pansos doang. Dulu si Bombong ini loh. Manusia Janganlah saling menghujat.
Saya itu 1 kali 24 jam ya cari koin lah, berapa sih gaji saya buat anak-anak saya. Jadi kalau saling menghujat, apalagi kalau saya dilaporkan saya masuk, kasihan anak bini saya. Begitu. Jadi memang dia mengurangin sih dalam hal itu. Tapi kalau si bom di Komal Kristen atau di Komalnya sendiri, jahat dia Bang Andi. Semena-mena, apalagi di Komalnya sama Kristen, semena-mena dia. Biar aja semena-mena. Terus kalau berhubungan dengan hukum, menangis anak bininya. Iya, padahal kan dia ketika diskusi di Komal Islam kan diterima dengan baik kan, diberi kesempatan berbicara, diberi kesempatan bertanya. Tapi ketika aku ketemu dia di Komalnya Kesaksian Kristen, alah mak, nggak ada 5 menit ditendang loh aku. Ya maklum Bang Ardi, di kick sama Pak Bom. Tuhannya aja di kick dari dunia mereka mah. Ya, dan ini juga mungkin nanti kalau teman-teman ketika dia lagi bertanya, selagi masih wajar, kita juga imbangin dulu kan. Sabar, kita juga siap kok kuda-kuda. Bagaimana ada momennya kita ngambil untuk tanya balikan gitu ya. Ketika dia ngotot, makanya tadi awalnya bertanya, begitu ayatnya ada, dia geser dari pertanyaan awal, mulai kemana-mana gitu. Ya udah, saya tanya balik. Enak dengerin dia bilang roh Allah gitu loh, enak. Kebiasaan dia congornya tuh nggak mau berubah. Betul Bang Andi. Tadi Ustaz Talib aja sempet, ini roh Allah ini apa sih maksudnya? Coba si Demian tanya, Dem, gimana perdebatan tadi Bom? Lu kan dengerin tuh Bom debat, gimana tuh? Menurut lu gimana Dem? Menurut Demian bidat itu Bom. Tanya aja Dem. tuh. Kalau menurut saya, selama saya pelajari tentang kata roh dalam bahasa asli Ibrani dan terkhususnya tanah, sebenarnya roh itu artinya semangat dalam pandangan Yahudi gitu. Jadi ruah itu artinya bisa semangat. Tapi dalam Yahudi sendiri mereka nggak percaya bahwa Elohim itu roh gitu. Enggak lah, ruah aku kan ruah, udara, semangat, spirit. Betul. Dari Elohim yang melayang-layang di atas permukaan air. Gitu. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 2 dalam kitab Yahudi itu bukan the spirit of God tapi the wind of God. Jadi angin dari Tuhan gitu. Nah, lu pintar tuh sekarang lu. The wind from God kali. Gak sia-sia Iya, Dem. genitif Bang. Karena genitif kasusnya jadi pakai of bukan pakai from. Artinya ciptaan Tuhan berupa udara atau angin di atas permukaan air. Kan begitu ya? Betul. Nah, gitu. Nah, si Bom masih mengatakan Tuhannya yang melayang-layang. Betul, karena kebanyakan Kristen itu mereka nggak pernah belajar bahasa Ibrani. Ini salahnya ini. Baru pinter kan? Dep, Belajarnya terjemahan ya. gak sia-sia gue ngajarin lu tiap hari ya Dep. Enggak sia-sia gue sekolahin dia. Halo. Ikutin gue Dep. Asyhadu. Jangan. Belum dulu. Nyari pendeta dulu. Ntar kalau udah banyak jemaatnya, Demian syahadat, jemaatnya pada ikut. Bang Andi, Bang Andi, Demian ini punya hutang sama saya dia. Apa hutangnya? Dia janji syahadat sampai sekarang belum dilunasi gitu. Jangan dulu, dia jadi pendeta dulu, biar jemaatnya banyak. Nah, jemaatnya pada ikut. Tapi itu kan kitab Ibrani tuh Dem. Kalau tentang yang kitab Yunani, apa komentarmu Dem? Yunani sama Ibrani itu kan pemikiran beda pahamnya. Jadi kalau ditanya roh menurut Yunani sama Ibrani ya beda gitu. Kenoma ya. Kan itu maksud saya. Maksudnya gini Bem. Apa pendapatmu ketika kau mengatakan teman-teman Kristen tidak belajar bahasa Yunani, dan sekarang apa pendapatmu ketika banyak orang Kristen nggak belajar bahasa Yunani gitu dalam original teksnya itu? Apa pendapatmu? Kalau menurut saya
jika tidak belajar bahasa Ibrani atau Yunani, nanti ketika hanya modal terjemahan, kalau terjemahannya salah ya berarti nanti bisa tersesat. Wah, pintar. Kalau Gua kita baru dengar, belajar, Bang Andi. kita belajar Yunani, Ibrani, kita bisa paham, oh, konteksnya nggak gini. Kalau konteksnya udah salah, kemudian tafsirannya ditafsir lagi salah, udah salah ditafsir, maka makin salah lah itu. Wah, pintar. Gue baru dengar Demian sesopan ini loh Bang Handi. Ya, udah berubah dia. Udah berubah ini anak. Serius Dem. Gue baru dengar pertama kali telinga gue dengar lu sesopan ini loh bahasa. Anak kayak gini lama-lama dia ngerti Yunani, ngerti Ibrani, dia ngerti benar-benar di Bible seperti apa. Dia akan lompat menjadi enggak dulu. Dia lompat menjadi mesianik, bosan jadi mesianik ke Yudaisme, bosan dari Yudaisme ya ke Islam. Karena ini mencari terus. Lihat aja nanti. Kalau berani-berani ngehujat di room saya ya gua datangin ke rumahnya, KTP-nya ada di gua. Sama KTP-nya juga ada di gua. Tapi gini Dem, lu kan gue tahu ya kan, lu kan emang orang-orang belajar gitu kan. Ketika lu mempelajari bahasa Ibrani, apakah lu juga belajar bahasa Yunani Dem? Kalau bahasa Yunani dasar-dasarnya aja kayak membaca, tapi kalau bahasanya secara dalam ya enggak. Karena bahasa Yunani itu ya termasuk salah satu bahasa yang lumayan susah juga sih. Iya bener emang. Paling pokok-pokoknya kayak pneuma, kurios, theos, apostolos. Nah kayak gitu lah dasar-dasarnya kayak gitu-gitu gitu. doang. Sama lu belajar, lu sama gua Dem. Tapi satu lagi, mantap lah Bang. Terjemahan itu LAI memang banyak salah Dem, karena ada huruf besar, ada huruf kecil. Lah ini salahnya di situ Dem. Tumben Bang Ardi ngadapin otot. Iya karena Baik. Loh, aku kenapa ntar lu orangnya baik ya baik juga aku. Gitu loh. Karena gini, terjemahan LAI itu menurut saya terjemahan yang kacau balau gitu. Nah tuh kan, udah pinter nih anak. Kenapa Bang? Saya kasih satu contoh aja. Demian. Kau sekarang nyalahin LAI. Dulu kau imani saja sama LAI. Macam mana pula? Janganlah. Kau menetas dari situ lah. Lain dulu, lain sekarang. Ini anak udah belajar gimana sih? Saya sekarang udah sadar. Saya nggak mau belain yang salah lagi. Kalau salah saya bilang salah, benar sih. Oh cocok ini. Pinter. Jadi tapi gini Dem. Seperti itu. Dem, ini kan misal gue tanya nih, ini misal ya. Misal gue tanya nih ya, tapi nggak tahu ntar jawaban lu apa ya kan. Lu kan sekarang kan masih beriman di kekristenan, betul nggak Dem? Betul nggak? Bang dia. Nah, Iya ketika, dong. Terus ya, ini apa nih Bang? Langsung. tunggu dulu ya. Kalau LAI salah, lu bilang nggak akan bela. Sekarang aku udah belajar, bahwasanya nggak mungkin aku membela yang salah kan gitu Dem. Lah itu kalau LAI. Pertanyaan gue, kalau ternyata dari manuskrip awal udah salah dalam bahasa Yunani, dari original teks Yunani, Dem, bahkan banyak sekali ayat yang ditambahin, gue yakin lu tahu kok itu. Nah itu gimana pendapat lo? Oh iya. Tahu. Belajar Ya, dia menurut Bang Ardi saya udah memang- sampai dia ke Markus 16-8 belajar dia, Yohanes Koman belajar dia, penambahan belajar dia udah paham dia Bang Ardi. Iya, maksud saya gini, bagaimana pendapat Demian Bang Handi itu loh, silakan Dem. Kalau saya sih enggak no comment ya masalah penambahan itu, tapi saya tahu sebenarnya Bang Ardi. Tambahan yang Bang Ardi maksud itu seperti apa. Jadi memang ya kita nggak bisa pungkiri bahwa di dalam naskah-naskah bahasa Yunani sendiri bahkan dikatakan memang ada tambahannya. Jadi memang udah seperti itu ya, mau gimana lagi Bang ya, kita imani aja Bang. Jadi ini ya kita hanya menerima seperti itu, ya udah imani aja gitu. Gini Dem, lu kan sekarang kan posisi orang terpelajar, kalau gua bilang itu orang terpelajar Dem. Bukankah kalau orang terpelajar itu seperti yang lu katakan, kalau salah ya kita katakan salah, kalau benar ya kita katakan benar. Tapi ketika lu tahu itu salah Dem, pertanyaan gue yang paling berat kepada lu gitu kan, apa yang akan lu lakukan dengan
melihat iya juga ini salah. Apa yang mau kau katakan, Dem? Apa Kalau mau gue kau yang jawab, perbuat, gue Dem? pengacaranya Demian, masih dalam proses berpikir. Gue pengacaranya, jangan dijejak dulu. Iya. Gue pengacaranya, dia Jadi masih dalam proses dalam berpikir. proses berpikir gitu. Wah, mantap ini. Jawaban Bang Handi tepat sekali tuh. Nah, ya Jangan bagus kalau dipaksa. gitu. Enggak Bang Andi, aku enggak maksa sih. Maksud saya gini. Ya gue pengacaranya loh. Enggak, maksudnya gini. Kan dengan jawaban yang barusan ini kan disampaikan Demian dan Bang Handi gitu kan. Jadi kita semua tahu bahwasanya luar biasa. Ternyata lu memang benar-benar belajar gitu loh. Kalau orang nggak belajar kan gini biasanya, Dem. Udah tahu salah gitu, tahu dia salah, tapi dia tetap ngeyelnya tuh bukan ngeyel apa ya, ngeyelnya tuh dia tetap kekeh bahwasanya itu nggak salah, itu kan keliru, Dem, bener nggak? Tapi kalau lu Betul. beda. Itu namanya dia nggak terima. Jadi dia nggak mau ngaku dan nggak mau terima, nggak mau jujur aja sih Bang menurutku. Kalau itu kita luar orang biasa. yang waras ya kita harus jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak Bang. Wah, salut loh, ini tanggal berapa sih, Dem? Ini tanggal 12 Januari. Hubungi pengacaranya kalau lagi, aduh, gimana sih? Biasa ini. Demian nih mantap inilah. Oke lah, Dem. Gue salut sama lu, Dem. Lanjutkan Jaringan belajar hilang lu. Bang, hilang jaringanku Bang. Halo. Iya, Gue bilang teman-teman lanjutkan Muslim, belajar. teman-teman Muslim, Demian Gua jangan salut diajak sama debat. lu. Teman-teman Muslim Demian jangan diajak debat dulu, biar dia masih dalam pencarian gitu. Anaknya masih labil, umurnya masih muda loh, gitu. Iya Bang, masih pemula aku Bang. Tapi menurut Bang Ardiansyah, lu orang yang berpendidikan, lu termasuk terpelajar lah. Gue salut sama lu, itu sih. Lumayan Bang, lumayan. Bentar, ini akun Di bawah itu akunnya Bang Handi bukan? buka. Ini akun judi, ini Toto 717 siapa ini? Enggak. Bang Handi Celebes itu loh. Di bawah itu akunnya siapa itu? 15,5K itu. Bang Ada Handi yang komen. Duplikat kayaknya tuh. Akunnya Bang Handi juga, bukan? Bukan lah. Enggak. Di diblokir kalau bukan. Teman-teman, moderator. Gimana wong aku bukan moderator. Bukannya kemarin moderator? Akun yang lain. Kan aku udah bilang keblokir akunku. Alamak. Oh, ya udah saya cabut yang lain dulu ya. Ya, enggak apa-apa. Yang ini aja. Jadi intinya Demian ini paling larinya nanti kalau udah berpikir lari ke mesianik dulu. Mesianik ke Yahudian. Capek di sana lari ke Yahudi. Bosan di Yahudi ya pelariannya ke Islam. Nah, dulu Bang Andi, dulu kan emang sempat di mesianik. Jadi dulu tuh emang belajarnya teologinya mesianik Bang dulu. Tapi bukan mesianik KW karena ini Bang, ada mesianik KW, ada mesianik benaran. Kalau mesianik benaran Bang, itu mesianik yang di Israel. Tapi kalau mesianik KW itu yang di Indonesia yang ngaku-ngaku mesianik tapi nyembah Tuhannya Yahweh. Sedangkan orang Yahudi sendiri nggak nyembah Tuhannya Yahweh gitu Bang. Jadi ada versi aslinya sama versi KW-nya. Kalau saya yang dulu belajarnya yang dari aslinya Bang. Sebenarnya yang mengganggu kalian itu adalah perjanjian baru yang Yunani itu. Itu yang mengganggu kalian. Coba Anda kesampingkan dulu itu. Pasti Anda mengikuti ajaran Yesus Mesias, Anda menjadi Nasara dulu. Kalau Anda kesampingkan dulu perjanjian baru itu yang mengganggu sebenarnya, Dem. Itu yang mengganggu hidup lu. Betul, karena memang perjanjian baru itu kan ya ibaratnya kita katakan sebagai kitab yang konteks bahasanya berbeda gitu Bang. Iya, bahasa, Karena budaya. kita tahu bahwa perjanjian baru itu kan ditulis dalam bahasa Yunani. Ya bentrok kan akarnya Yesus kan seperti kan orang mana tuh Bang? Nazaret kan Bang. Siapa yang nurunin gua? Akarnya Yudaisme itu. Bentrok, Dem. Ya udah tinggalin aja perjanjian baru dulu, konsen di situ. Dah. Kalau lu pakai perjanjian baru lagi, itu mengganggu akal lu. Jadi berat berpikirnya. Serius, Dem. Tapi nggak apa-apa Bang Andi, perjanjian baru itu juga bisa dipertimbangkan sebagai sebuah apa ya? Referensi memperkuat siapa sih sebenarnya sang pencipta itu. Apa yang harus kita lakukan?
Referensi aja udah. Ya, tetap konteksnya adalah ke referensi. Tetapi yang saya maksud adalah sebagai bahan penguatan yang mengatakan bahwasanya satu-satunya kitab yang bisa disebut suci itu cuman Quran, Dem. Perjanjian baru itu tempat mengasah akal. Apakah akal kita terperosok ke doktrin atau akalnya membunuh doktrin? Itu aja sih fungsinya perjanjian baru itu, Dem. Iya, Untuk iya. mengasah akal gitu. Betul nggak? Jadi perjanjian baru itu sebagai referensi, Bang, referensi aja. Iya, referensi, tapi nggak semuanya lu harus buang. Di sana juga ada semacam apa namanya, referensi ya. Lu membuat lu semakin pinter. Jangan dibuang Betul, semua of juga. course, Bang. Ada kok kebenaran di sana. Kita umat Islam itu tidak pernah mengatakan itu busuk, nggak pernah. Ada kebenaran di sana. Benar nggak teman-teman Muslim? Di PB itu ada kebenaran loh. Nah, yang dikatakan Yesus doang. Nah, itu dia. Enggak. Adalah. Yesus aja ngomong Apa? dia mau anak manusia disalib. Kan yang disalib banyak. Anak manusia mana yang disalib? Kan dipilter juga, Bang Kores, kosakata dia itu. Kalau verifikasinya Al-Quran kan betul kata Yesus itu. Kalau nggak sesuai dengan verifikasi Quran, ya udah, berarti ngibul. Bukan, ini kan ketika Yesus ngomong ada anak manusia yang disalib kan sama aja kayak gua ngomong besok akan ada anak muda bermain bola di lapangan. Nah, kan kayak gitu. Ini Macam yang disalib cuma satu orang aja. Nah, itulah Yes. saya maksud. Di situ tempat mengasah berpikir. Demian di sana tempatnya berpikir. Kang, Jas. Kang, moderator ente ini siapa sih, Kang, minta nyalain kamera? Ardi itu Bang Ardi. Jas, Muslim, Oten apa Kristen Jas? Jadi gitu ya demiannya. Terakhir dari saya mau tidur. Jadi semakin Anda mempelajari perjanjian baru, terus akal Anda berfungsi, ya udah, Anda akan meninggalkan itu. Hanya dianggap sebagai cara kami Muslim memakai itu untuk mengedukasi Kristen. Itu aja, pakai untuk edukasi, bukan pakai untuk diimani total gitu, Den. Sudah, Bang, siap. Jas. Halo, selamat malam. Ya pagi, udah pagi Jas. Oh, selamat pagi. Itu ini lu jas hujan apa jas apa ini? Jas siang lah, jas malam. Jas siang. Itu kata Bang Kores, kenapa lu Kristen? Ya, pertanyaan yang kita balik ada, kenapa saudara Islam? Ya nggak suka-suka perlu. gua lah. Menurut saya seperti itu. Ya suka-suka gua lah. Kita mau diskusi kan, Oh iya. ya kan? Jadi beginilah, saya tadi mendengar ini Komal kok membahas secara sepihak agama lain, tidak Ya, fair. demian Kristen loh ini Pak, nggak sepihaknya ada demian Tadi Kristen. membahas perjanjian baru. Saya katakan ya, Bukan cengeng. Gua kasih pertanyaan skakmat satu nih orang nih. Ya. Menurut Anda Jas, perjanjian baru itu dari mana asal usulnya? tunggu dulu, biar saya terangkan. Iya, ini lu jawab sambil terangkan pertanyaannya. Perjanjian baru itu asal usulnya dari mana? Terangkanlah. Jadi begini ya, Jadi begini lagi, aduh. Nah, saya mau terangkan. Jadi bagaimana menjelaskan kalau saya nggak berkata-kata? Ya. Ini jawab pertanyaannya, perjanjian baru itu asal usulnya dari mana? Silakan diterangkan. Nggak bakal bisa dia. Coba saya nanya ke Demian, Dem. Siap, Bang, siap. Ya, kenapa Yesus dilantik jadi Tuhan, Dem? Karena kenapa Yesus dilantik jadi Tuhan? Saya nggak tahu juga jawabannya nih, Bang. Mau lagi dia menjawab. Konsili 325, Dem. Oh, Konsili 325 ya, Bang. Iya, Pak Jas saja, silakan jelaskan Pak Pak Jas saja dia, jangan tanya Dem yang berpikir dia. Halo, ya. Ya, silakan. Jadi Anda begini ya, diberikan kita waktu. terangkan dulu ya.
Anda Abad diberikan pertama, waktu 1 tunggu dulu menit ya. aja Pak Jas untuk menjelaskan, Ya tapi begini ya. dijawab pertanyaannya Loh, gitu. jadi kalau menjelaskan itu ya jangan dipotong-potong lah. Ya Saya kan perjanjian masih baru ngomong. itu Pak, asal usulnya dari mana? Loh, pertanyaan. Jadi begini ya, begini kita dudukkan dulu. Abad pertama agama Kristen sudah ada. 700 tahun kemudian baru muncul agama Islam. Itu dulu sejarahnya. Ya, oke. Jadi Kristen dan coba Yahudi tunjukkan itu dulu. Coba tunjukkan datanya Kristen dan Yahudi itu sebentar adalah dulu. dua seimbang. Coba tunjukkan abad pertama Yesus masih hidup. Siapa yang beragama Kristen di zaman Yesus? Coba tunjukkan datanya siapa yang beragama Kristen di zaman Yesus hidup. Ada data nggak tuh? Di zaman Yesus masih hidup bersama keluarganya, bersama muridnya, siapa Kristen di antara mereka? Ayo. Kok diam? Macet. Di mana ada abad pertama ada Kristen? Ayo. Perjanjian baru aja belum nongol. Abad pertama itu manuskripnya belum nemu. Perjanjian baru belum ketemu. Manuskrip Alkitab itu paling lengkap. Dari abad keberapa manuskrip itu? Waduh, kita lo bicara itu ya. Lu mah ngomong cita-cita doang, nggak ada data di abad keberapa manuskrip itu ditemukan. Jadi kalau Kristen dan Yahudi perpisahannya adalah penafsiran bahwa Kristen sudah menerima Yesus. Orang. Lain ditanya. Tadi pertanyaan kamu statement kamu itu di abad pertama sudah ada Kristen, mana datanya? Di mana ada datanya Kristen di abad pertama ya? Belum pernah saya baca loh. Demian, abad pertama Kristen udah ada Demian? Belum ada bang. Lu jangan mimpi Jas. Terutama pada saat Yesus ada selama 33 tahun, agama Kristen nggak ada bang. Ah, pinter lu Demian lu. Yang ada itu Yahudi gitu, makanya kita kalau baca perjanjian baru terutama Injil itu kan Yesus selalu bilang Yahudi. Tuh. Nggak ada Kristen. Kalau Kristen itu cuman ada di Kisah Para Rasul. 11:26. Itu mah udah Yesus sudah naik ke surga gitu. Yesus udah nggak ada lagi. Itu di Kisah 11:26 di Antioquia ya Demian ya. Betul, di Turki itu bang. Turki Selatan sana udah kayak Eropaan. Jadi Kristen itu sebutan yang adanya pada zaman itu di Turki. Kalau di Israel mah nggak ada gitu. Makanya kalau kita lihat di Israel itu mayoritasnya kan agamanya kan Yahudi kedua Islam. Nah lu pinter sekarang Demian. Iya bang, kan saya belajar bang. Masya Allah. Kenapa nggak dari dulu lu begini lu? Jas, lu belajar sama bocah ini. Ini bocah masih 21 tahun, lu belajar sama dia. Gak perlu belajar. Belajar apa saya? Nah, di mana ada Kristen di abad pertama? Ya, aduh ampun deh. Ya berarti buta sejarah kita ini. Ya udah, tampilkan sejarahnya mana? Jadi agama Islam abad berapa? Bukan abad ke-7. Jadi gitu. Bukan abad ke-7. Nabi Muhammad lahir 500 tahun 500. Kenapa lu lari ke situ sih? Ini kok larinya ke sono gitu loh. Bang, Kamu tadi berstatement bahwa Kristen di abad pertama, buktikan dulu itu, baru kau bertanya sama saya, Islam itu kapan datang? Coba luruskan Den. Itu loh. Jadi begini, yang di Kisah Para Rasul itu mereka pertama kali disebut Kristen itu Paulus dan pengikut-pengikutnya. Jadi Paulus itu rekan-rekannya Barnabas dan sebagainya.
Tapi kalau murid-murid yang lain itu nggak pernah disebut sebagai Kristen. Dan istilah Kristen itu pun bukan agama, Bang. Itu ejekan sebenarnya. Jadi orang-orang Antioquia itu mereka tuh lagi ngehina-hina tuh, mereka lagi ngejek-ngejek tuh. Kristen menjadi suatu organisasi itu munculnya belakangan, Bang. Menjadi agama itu munculnya belakangan. Ketika Roman Empire itu dia menjadi Kristen gitu lah. Ketika di zaman siapa Konstantin itu. Jadi abang bilang belajar sejarah, wah saya ini sejarah itu makanan saya, Bang. Pinter nih anak murid saya ini, Masya Allah. Udah lah, Jas, lu tidur sana, Jas. Kalah sama bocah lu. Kenapa? Lu tidur sono, kalah sama bocah. Kalah sama apanya yang kalah? Itu Demian Kristen. Bilang apa dia? Nah, ajarin dia, Dem. Apa? Jadi gini, Bang. Sekarang aku tanya sama abang nih ya, kapan Kristen itu menjadi agama, Bang? Ini kita nggak perlu. Agama itu kita definisikan dulu agama. Jadi agama itu apa? Definisikan dulu. Apa tuh? Agama Ya itu kan? artinya apa, Bang? Kalau agama itu definisikan dulu. Kalau sebuah organisasi. Definisinya apa? Definisinya? Agama. Iya, abang bilang definisi. Abang nggak tahu arti definisi agama. Agama itu dari bahasa Sanskerta. Agama itu artinya tidak kacau. Abang tahu nggak definisi agama artinya apa? Kan nggak tahu abang ini. Anda juga nggak tahu kalau begitu. Jelasin Demian. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak kacau. Kalau abang apa? Ya agama memang itu artinya saya apa? tahu itu. Makanya agama itu, pertanyaan Anda itu yang nggak senang agama. Iya kan? Kalau soal agama sebagai terorganisir, ada sistem mengatur, itu beda lagi. Agama itu memang tidak kacau. Agama itu kan satu pengelompokan masyarakat mengikuti suatu ajaran. Agama, ya udah. Makanya Yesus abang, itu. Jadi Kristen itu pengikut Yesus Kristus. Syaratnya bukan agama. Jaringan. Agama atau bukan, Bang? Kristen itu kan pengikut Kristus, iya kan? Agama apa bukan tuh kira istilah Kristen itu, Bang? Ya jelaslah disebut agama lah. Kalau dikelompokkan sebutan sekarang agama lah. Oke, kalau agama sejak kapan Yesus membuat agama namanya Kristen, Bang? Coba. Yesus namanya saja, Yesus tidak membuat agama ya. Jangan ditafsirkan Ya dengan udah, kenapa kamu bilang bahwa Kristen itu agama? Aduh, kalau Yesus nggak buat agama, jangan kau bilang Kristen itu agama, kan gitu, Bang? Pengikut Demian, mantap. Mengorganisir dirinya, mengikuti ajaran Yesus, itulah pengelompokan. Di sana ada kitab suci, di sana ada ajaran, ya. Itulah pengelompokan lalu disebut agama, ada sistem. Jadi Yesus tidak menciptakan agama. Namanya juga Kristen, pengikutnya dia. Mengikuti ajarannya, berkelompok. Jadi menyusun, berorganisir. Lalu dilihatlah sebagai agama. Ya bagaimana? Pernah nggak Yesus selama hidupnya menyebut Kristen? Tidak perlu kita framing dari kacamata yang lain ya. Aku tanya, Yesus waktu hidup pernah nggak menyebut kata Kristen? Bingung pertanyaan gue, bingung deh, Demian. Ya, Kalau Yesus, Bang. Kalau Yesus nggak pernah menyebut kata Kristen, berarti Kristen ini Yesus nggak mengenalnya. Kok nggak mengenal Kristen ini? Persepsi saudara itu. Ya, kalau begitu saya tanya, pernah nggak Yesus menyebut kata Kristen? Ya, gimana? Kata Kristen itu muncul di belakangnya. Kristen adalah pengikut. Saya tanya, Kristus. Pernah atau tidak? Jawab saja. Pengikut Yesus Kristus. Saya nggak nanya arti Kristen. Saya tanya, Yesus pernah menyebut kata Kristen atau tidak? Pertanyaanmu yang lucu. Pertanyaannya nggak. Bilang aja nggak bisa jawab. Nangis lah kayak di pojok. Sungguh-sungguh lo kayak bikin nangis lo. Kenapa bawel? Nggak masuk akal. Ya bilang aja nggak bisa jawab. Hah? Ya kalau Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen, artinya Kristen ini buatan orang-orang di luar Yesus. Saya mau tanya, kau pernah baca Bible nggak lo? Di manakah pertama kali
murid-murid disebut Kristen? Terdapat di mana? Jawab. Di mana pertama kali murid-murid disebut Kristen? Mana? Di mana pertama kali disebut Kristen? Jangan kasih tahu dong. Jangan kasih tahu dong. Jangan kasih tahu. Jangan begitu bertanya yang gitu-gitu. Di mana pertama kali muncul kata Kristen? Sudah disebut di Antioquia pengikut Yesus disebut Kristen. Udah, Di mana ada pengikut Yesus di situ? Di situ yang ada di situ Barnabas sama Paulus. Yesus nggak ada. Aduh, janganlah. Maka kata Nasrani yang dipakai Al-Quran itu diambil dari mana? Ya udah sekarang kau ke sawah atau kau ke laut. Kamu udah orang tua kalah sama anak muda kayak Demian loh. Kau ke sawah atau ke laut lah mancing. Berguna kau di sana. Izin Kalah dulu kau sama Bang anak Handi muda. ya. Nggak ngerti Bang Ini Handi. udah waktunya masuk sholat subuh. Kita Iya. jangan lupa sholat yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau nutup yang ada di YouTube ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Waktunya untuk sholat subuh. Terima kasih. Maaf atas segala hilap. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dep, Siap Bang. gua ganteng ya, Dep? Wah ganteng banget Bang. Wah, kalau lu bilang gua jelek, gua jotos lu. Dem, lu tiap hari naik di rumah muslim aja lu ajarin oten. Ya minimal dia jadi Kristen yang baik, ngerti sejarah. Itu aja Dem. Cuma di room saya doang, Demian gak mau Emang mereka mengucap. banyak harus diedukasi Bang karena belum ngerti apa-apa Bang. Alkitab bahasa Indonesia aja belum ngerti, apalagi kita mau bahas bahasa Ibrani Yunani, aduh. Iyalah. Dulu waktu si Demian sering ngehujat, sampai saya panggil namanya itu gerobak cilok. Ingat gak dulu, Lem? Zaman di Jum. Ingat Bang. Woi, gerobak cilok. Saya aduin tuh sama si Luga tuh. Di Jum, rame banget si Demian debat sama si Luga itu. Bubuk si Luga tuh sama si Demian. Lu belajar terus saja, edukasi orang-orang lah yang nggak ngerti. Sama saya tiap hari teleponan dia, Bang Andi. Tiap hari sama saya teleponan. Nomor lu masih itu Dem? Masih Bang, masih. Ya gue ya ada. Ya wes. Ubah dulu ya. Ya, Ustadz Alip, monitor Ustadz Alip. Si Demian mau nantang debat nih. Wih, Bang Kores. Demian jangan diajak debat, biar dia edukasi oten-oten aja. Jas. Wih, Jas. Suara saya kayak doubling ya. Cek satu. Cek. Jas. Halo, selamat malam. Putus. Malam-malam udah pagi. Udah pikun lu. Masih gelap. Ya iyalah, buka kacamatanya tuh, pakai kacamata hitam jam segini lu. Jangan pakai jas hujan, buka jas hujannya gerah. Nyambung lagi nih. Kristen itu bukan agama, Bang. Kristen itu ormas. Ya silakanlah mau ngomong apa lah. Ya iyalah, mulut-mulut saya. Nah iya. Iyalah. Silakan mau ngomong apa. Ya kan? Tapi Iya. tanggal lahirmu juga tanggal Masehi kan? Tanggal Masehi. Bukan Masehi saya. Lahirmu. Enggak, saya bukan ditulis Masehi. Dengan tahun yang ada hubungannya dengan kelahiran. Saya bukan Masehi. Lahir saya Jumat Kliwon. Lahir saya Jumat Kliwon. Yang lahirmu. Itulah sejarah ya. Kehadiran Yesus Kristus di bumi ini berpengaruh sekali. Nah, Dem, jawab Dem. Gitu. Dem. Apa Bang? Itu jawab tuh. Iya, kalau kalender Masehi itu buatan siapa Bang? Saya mau tanya nih Bang.
Nah udahlah, kamu nggak usah gitu. Yang jelas itu ada hubungannya dengan kelahiran Yesus Kristus. Mau bantah, bantah saja, silakan. Ya, Abang tahu nggak nama-nama kalender dalam Masehi itu nama-nama dewa-dewa Yunani, Bang. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kalau kalender Yahudi mah nggak ada begitu. Coba Abang cari arti dari Desember apa, arti dari Januari apa, arti dari Februari apa. lah Abang kalau tahu nggak artinya? yang jelas setelah Yesus lahir disebut sesudah Masehi. Sebelum lahir, sebelum Masehi. Itu aja poinnya ya. Sebelum sejarah mencatat itu aja poinnya. Mau ke kalender Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Abang ini ngomong kalender Masehi, nggak ngerti kalender Masehi. Ya, Ngapain ngomong kalender kalau nggak ngerti? Lu jangan banyak ngerokok, Jas. Udah tua lu ngerokok terus. Kena jantung lu. bagus lah, enak. Enak apa lu? Udah tua lu ngerokok terus kena jantung lu. Udah sehat. Mana ada ngerokok sehat? Gua sehari cuma 3 bungkus loh. Gak apa-apa, sehat. Itu sebenarnya saya nggak suka sih debat-debat agama, bos. Namanya jangan lu jangan debat agama, mending urus aja itu apa namanya, masalahnya kan anak itu kan istri. soal keyakinan. Apapun persepsi kita ke agama lain pasti beda. Agama lain ke saya juga beda menafsirkan. Jadi sebenarnya saya enggak. Mari kita laksanakanlah sebaik-baiknya, kan itu sebenarnya agama itu. Ya, Demian sebagai Kristen yang sudah mulai lurus, silakan ditanggapi dari Jas sebagai Kristen ya, sesat. kalau kita menilai-nilai ajaran agama lain yang tidak kita imani, aduh bisa kebablasan. Bentar Jas, gua mau nanya ke Demian. Dem, ada ayat tertulis nggak di Bible Yesus nyuruh ibadah ke gereja, Dem? Nggak ada, Bang. Nggak ada kan? Yang ada itu Yesus beribadah pada hari Sabat, Bang. Hari Sabat itu hari Sabtu. Kenapa Kristen hari Minggu ibadahnya? Ya kalau ditanya lagi, kenapa kalian sunat? Adakah di Al-Quran sunat? Tuh dibalik-balik nanti sama aja. Kenapa sunat? Sunatnya Ibrahim juga 8 hari bayi. Terus menyontoh siapa? Nah kalau begini-begini kan kita nggak enak. Ya udah, Yesus kan disunat. Jadi kenapa kalian nggak disunat? Ya Yesus kan disunat. Kenapa kalian nggak disunat? Yesus itu keturunan Yahudi, hanya Yahudi yang punya. Oh berarti kalian bukan keturunan Yahudi karena nggak disunat. Yahudi lah yang punya tradisi sunat, ya. Ya. Tuhan kalian kan disunat. Sebagai Tuhan bayi, kalian kan disunat, lo Jas. Tuhan lu kan disunat. Kenapa lu nggak disunat? Nggak ngikutin Tuhan lu. Bukan iya Tuhan lu kan disunat, kenapa lu gak ngikutin Tuhan lu disunat? Begitu memahaminya. Iya begitulah, kenapa kau gak disunat? Sedangkan Tuhan lu sendiri disunat. Maka Yesus berkata menyampaikan bukan sunat daging yang utama, tetapi sunat hati, sunatlah hati. Yesus yang disunat apanya? Hatinya atau kulubnya yang disunat? Bung Kian, you tahu sendiri ada 3 Yesus dalam Bible kan? Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Garut itu ada Yesus keempat dari Ciledug. Memang itu yang diikuti. Ya itu ada ayatnya kan? Ada ayatnya. Hari ini telah lahir juru cukur di kota Garut. Itu ayatnya. Iya, itu benar itu. Pasti nggak caprak ya si Jas, nggak caprak. Jas. Halo lagi, nongol lagi. Udah makan nasi uduk belum, Jas? Itu suara si Rocky itu nggak? Itu si Rocky asli apa palsu itu? Asli. Asli betul. Iya betul asli. Begadang dia sampai sekarang. Iya dia tiap hari di sini begadang. Kan dia udah mualaf dia. mudah-mudahan dia. Itu kok itu giginya pasang dulu, itu copot, Bang Jas. Si Rocky. Ya, gimana Dinda, Jas? Nggak yakin saya si Rocky begadang di sini.
Ya, menurut Bang Rocky ini Demian sama Jas ini cerdasan siapa, Bung Rocky? Ya, sudah pasti Demian itu. Oh, jadi yang dungu siapa yang dungu? Sudah pasti Jas. Sebenarnya itu bukan cerdas, tapi yang agak terselamatkan dikit itu Demian. Bagaimana Anda menilai cerdas tidak cerdas? Apa? Coba kriterianya apa? Oke, kau nyembah manusia nggak? Apa? Nyembah manusia nggak, yuk? Saya tidak nyembah manusia. Nyembah Yesus nggak? Yesus sebagai manusia, sebagai Tuhan. Ya udah, itu udah terjawab itu kan. Jadi begini, Anda jangan terkurung bahwa Yesus itu lahir atas persetubuhan suami istri. Tidak, Roh Allah di Al-Quran pun disebut roh yang kami hembuskan ke rahim Maryam. Disebut di situ. Tapi di Alkitab lebih jelas lagi. Ya, roh yang berjelma menjadi manusia. Jadi sempurna dia sebagai manusia. Yohanes 14 itu ya. Tapi firman, maka dia tidak dikubur di bumi ini, dia kembali ke surga karena dia datang dari Siapa surga, yang melihat dia naik ke surga? Tidak ada kuburannya Siapa di sini. yang melihat? Siapa yang Banyak melihat dia saksinya. naik ke surga? Banyak saksi. Siapa? Ya siapa namanya? Sebutkan satu. Iyalah. Banyak saksinya, silakan baca deh. Ya siapa? Sebutin satu kalau banyak. Satu aja Saya sebutin. sebut satu-satu. Banyak. Ngibul sih, kolot-kolot segede wadul sih. Ngibul. Bagaimana? Kolot-kolot gede wadul sih. Yang murid-muridnya aja saksinya menyaksikan. sebutin. Si Magdalena si Anu menyaksikan kok peristiwa itu. Waduh, gimana itu? Apa? Itu tidak cerita-cerita sendiri, ada saksi. Oh, iya, ya udah gua ikutin. Saksinya Magdalena. Magdalena lihat surga nggak? Magdalena lihat Yesus naik ke surga, lihat Magdalena lihat nggak? Udahlah, jawab dulu. Kalah ketawa sih, kalah suri, kolot-kolot tadi gelas sadar sih teh. Terus botan sih ya dibudak ku aing sih. Puah, sih nyingka kali itu ka Sabrang ka Palembang balik-balik mau budak tilu, lamun mau balik budak dua, balik di sekali itu nyen hiji deui. Puah, sih. Geus kolot lain geula tobat sih teh. Yang gimana? Maka sebenarnya kan kalau soal keyakinan itu kan kalau kita apa ajaran kita imani itu kalau kita itu jawab dulu siapa yang ngelihat Yesus naik ke surga siapa? Ya, nanti saya kirimlah bait tadi di Injil baca di situ tuh. Sekarang aja, apa nanti? Gimana ya? Jangan dah. Yuk. Sekarang. Gua nggak mau nanti pengen sekarang gua. Jadi sebenarnya kalau kita kembali mundur ya sebelum Yesus lahir itu misalnya malah mundur bukannya tunggu maju dulu. Di kitab nggak mau Taurat. nunggu, saya lama nunggunya. Di kitab Taurat, oke lah Injil belum ada. Kita mundur. Yuk Yahudi nggak sekarang saya tanya. Kita mundur dulu ke belakang. Yuk Di kitab Yahudi atau Taurat, tidak ya. itu? Yuk bawa sunat bawa Yahudi. Ini yuk bukan Yahudi bawa Taurat. Gimana itu? Tunggu dulu, makanya bilang kalau kita mundur sebelum Yesus lahir, sebelum agama Kristen ada, kita mundur dulu. Sejak kapan Kristen itu Kitab agama? Taurat Itu? sudah ada di kitab Taurat Keluaran 3 ayat 6 ya. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah perkataan Yahweh kepada Musa. Allah ayahmu, Allah dapat dari Ibrahim, mana kata Allah Allah itu? Ishak, Allah Yakub. Itulah perkataannya di situ di Keluaran 3:6. Dapat dari mana kata Allah? Bang, itu tadi Tuhannya kok banyak ya, ada Allah, ada Yahweh. Iya banyak Tuhannya, dia Ya, rombongan. gimana? Coba dibuat host judul ya, VS gitu kayak tadi tuh. Jas VS Demian. Dia sebagai Kristen sesat, Demian sebagai yang udah agak-agak selamat dikit gitu. Iya, Sebenarnya jadi gini kan- bang siapa namanya jadi Allah itu Allah itu Tuhannya orang Islam. Jangan kita ngambil lah Tuhannya orang Islam. Wah, Kalau Tuhan kita yang asli itu bang, namanya itu Theos, bukan Sekarang Allah bang. Itu tunggu loh tuh. Kalau penggunaan bahasa Arab dalam beribadah orang Kristen yang lebih dulu
Sebab aja agama Kristen sudah masuk ke Cyclop. Demian itu lebih duluan. Kagak ada, nggak ada itu duluan buktinya, Gabriel Bang. daripada kau itu. Yang kau lakukan saat ini sudah dilakukan Demian dulu. Cuma Demian bagus. Sekarang sadar dia itu. Jadi, aduh, you jangan jadi dulu lah, Jas. Yang you lakukan saat ini itu sudah dilakukan Demian tuh dua. Ya, saya jelasin buat Bapak nih ya. Saya jelasin nih. Kristen Koptik nih ya, yang sekarang pakai bahasa Arab. Sebelum Mesir itu gunakan bahasa Arab, mereka itu nggak gunakan bahasa Arab. Kapan Kristen Koptik itu gunakan bahasa Arab? Kemudian ada kata Allah di dalam Alkitab mereka, Bang. Abang kan nggak tahu sejarah. Nggak ada satupun data bahwasanya ada kitab suci Kristen yang sudah ada sebelum Al-Quran. Nggak ada, Bang. prasasti Jabat di Suriah Selatan tahun 512. Prasasti orang Kristen itu disebut di situ kata Allah, ya. Jadi kita lihatlah sejarah, karena orang Arab itu bacanya menggunakan bukan bahasa Allah, itu Arab salah dalam baca, beribadah. Bang. Orang Arab sudah menganut agama Kristen, Itu bacanya agama Islam ilah. ada. Itu Kan ilah. itu bacanya Menggunakan. ilah bukan Allah. Abang nggak tahu bahasa Arab makanya ditipu. Itu ilah itu. Bagaimana? Prasasti yang katanya kayak misalkan Umul Jimal, prasasti Umul Jimal itu bacanya bukan Allah, Bang. Jadi kapan orang Kristen itu gunakan kata Allah dalam Bible bahasa Arab? Wong naskahnya aja munculnya belakangan, Bang. Itu kalau di dalam Al-Muqaddas itu bahasa naskah Sunda, itu Dep, muncul apa gimana? dalam bahasa Sunda itu ada aduh Allah iya. Pernah nggak dengar Tega prasasti teh Jabat di Suriah Selatan tahun 512? Ada kata Allah. Karena memang yang orang Arab menggunakan bahasanya dalam beribadah. Apa yang salah? Gimana sih? Itu ilah atau Allah, Bang? Lah kalau fonetik Itu bahasa fonetik ilah bukan Allah, boleh. beda, Bang. Iya, iya kan. Iya kan apa? Jadi Iya kan apa? ya itu maksud saya. Kalau pergeseran fonetik apa ini dari ilah Allah ini. Nah itu kan perkembangan bahasa. Jadi orang Ya, udah Arab gini sendiri aja, sudah gini aja menggunakan Bang Jas. bahasanya Biar cepat beribadah. gini aja, biar cepat. Iya, gitu. Kan Kristen di abad pertama ya Bang ya. Bang Jas. Ya. Ya. Siapa nama Tuhannya? Pertanyaanmu tuh. Aneh. Kenapa? Pertanyaan apa? Iya kan Kristen abad pertama. Siapa nama Tuhannya? Nah, ya apa nama Tuhannya? Bingung. Iya. Kristen abad pertama siapa nama Tuhannya? Kan Yesus di situ sudah muncul dia. Iya siapa namanya? Ya apa namanya? Coba nih, tunggu ini Nggak berani jawab, biar nih. diajarin nih cara menjawab. Host, Islam kan itu dari Adam itu, dari Adam sudah ada tuh. Siapa nama Tuhannya? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, langsung ya. Coba, Jas, silakan dijawab. Ya. Kristen di abad pertama siapa nama Tuhannya? Di kitab Taurat, kitab suci paling tertua tidak ada disebut Allah SWT. Ya Tidak, kenapa jadi sekarang jadi Allah? tidak ada. Ya, Allah SWT itu muncul abad ke-7 setelah Al-Quran ada agama Islam. Kita buka Taurat dan Zabur. Kita para nabi. Kita buka. Siapa tidak nama ada. Tuhannya? Di Taurat siapa nama Tuhannya? Ya. Di Taurat Kita siapa nama buka Tuhannya? saja. Ibrahim itu. Ibrahim Tuhannya. Musa, Abraham, Musa, Adam tidak. Jadi mereka kita tahu. Jas, daripada kau panjang lebar, mending kau kayak Demian tuh, langsung di-mute dia cari aman itu. Karena dia paham, itu pertanyaannya tidak akan bisa dijawab. Coba saya tanya ke Demian, Dem. Kristen di abad pertama siapa nama Tuhannya, Dem? Kalau di abad pertama, Yesus dan orang Yahudi pasti panggilnya Tuhannya itu Hashem, Hashem. Adonai. Hashem, Adonai. Setuju saya. Kenapa nggak Allah? Karena Allah itu Tuhannya orang Islam, makanya nggak ada. Bang. Kena lo, Jas. Tadi kan Bapak ini kan sudah bilang bahwa di Taurat itu kan nggak ada Allah, ya kan? Nah berarti kapan itu kata Allah itu malah ada di dalam Taurat, di dalam Ilahi, Bang. Sekarang Karena kan di Ilahi bilangnya gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu kan kitab Taurat.
Sekarang katanya begini, Allah nggak ada. Anda membaca dalam bahasa Indonesia kan, lai kan ke bahasa Indonesia kan. Coba baca teks aslinya. Jadi kita ini berbahasa Indonesia, bahasa kata Allah itu sudah diresap menjadi bahasa Indonesia. Jadi digunakan lagi. Diresap. Sudah masuk. Diserap, bukan diresap, diserap. Woi, Yang dul. apalah itu. Lucu-lucu dikit. Jadi kita berbahasa Indonesia. Kalau tidak berbahasa Indonesia, saya nggak ngerti nanti isi kitab saya. Kalau saya nggak ngerti bagaimana menjalankan. Sama saja kalau saya pergi ke Amerika harus tahu bahasa Inggris. Ke Inggris harus tahu bahasa Inggris supaya saya bisa minta makan. Nah, di ayat itu Dem, di kejadian 1 pasal 26 itu pada mulanya kita menciptakan alam semesta gitu kan, atau pada mulanya kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Bahasa kita itu ada berapa orang Dem di situ? Jamak bang, kalau dalam bahasa Ibrani itu jamak banyak bang, lebih dari satu orang bang. Lebih dari satu orang, berarti Tuhannya umat Kristen ini menciptakan itu borongan ya, gotong royong. Betul bang. Oish, Tapi kan bang, tergantung ini bang, perspektif bang, tergantung perspektif. Kalau menurut perspektif Tritunggal itu Tuhannya itu gotong royong, tetapi kalau Yahudi kita itu kepada malaikat juga bang. Nah, berarti Tuhannya Kristen menciptakan ini gotong royong, pajas. Waduh, itu beneran atau borongan? Borongan itu. Oh, borongan ya. Nah, Pak, kalau di Al-Quran juga kami mengutus setan-setan, ya, Maryam 83. Kami itu siapa? Banyak kata kami digunakan di Al-Quran. Ya, tapi saya tidak persoalkan itu. Oh ya udah. Ada kami, ada Tuhan. Ya udah, Banyak. kalau tidak dipersoalkan ya apa yang dipersoalkan? Makanya ini kan mulai menyinggung kita. Di Al-Quran banyak sekali kata kami. Ya udah, kalau banyak kenapa? Jadi itu. Jadi kalau kan itu kan bagaimana? Ya sudah ya begitu. Ya Terus sudah, mau ya dong, apa dibahas, saya ya katakan? sudah. Kami ada Tuhan seizin Allah, kami seizin Allah, kami seizin Tuhan. Siapa kami ini? Nah, Jadi kan waktu Bapak itu. ngirim surat ke sekolah buat anaknya, Saya suka itu ditulisnya baca-baca. hormat apa? Di situ ditulisnya hormat apa? Pas mau tanda tangan, hormat kita atau hormat kami? Hormat apa bang? Bang, Hormat orang kita. Sulawesi ngomong gini bang, kita cinta pangana, kita itu jamak apa satu bang. Kalau di orang di Sulawesi itu kita itu satu orang bang, bukan banyak bang. Kami Kita juga cinta sama. pangana. Kalau di orang Sumatera, orang mana kami itu satu orang. Kami. Betul. Jadi kami itu kita itu nggak harus banyak bang. Iya benar. Tergantung konteks, tergantung bahasa. Kalau di Sulawesi bahasanya beda sama bahasa Indonesia bang. Demikian Ya, juga tapi- bahasa Arab tapi kami yang- di situ ada konteksnya. Iya, Benar ya bang? tapi yang lucu pada mulanya kita menciptakan. Nah, kita ini berarti lebih dari 1, 2, 3 dan lebih dari 10. Ayat mana itu kepada mulanya? Berarti dia nggak Ayat tahu mana pada dia. mulanya kita? Ayat mana? Ayo Kejadian baca. 126 bang. Kejadian 126. Ayo pakai yang benar bacanya. Kita menciptakan. Udah saya baca nih, saya baca nih. Nggak ada kata kita dipakai di situ. Iya, saya baca. Baca yang benar lah. Oke, saya baca ya. 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita tebang. Vayomer Elohim na ase Adam betsalmenu kitmotenu veyirdu bitgat. Jadi baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Tapi kita bang. Ya, ini baru namanya Kristen itu dia. Pada mulanya Allah menciptakan ya, bukan kita. Nah, ini. Ini kalau memang tidak imunisasi ya begini jadinya. Jadi jangan ada kata kita ya. Pada mulanya kita dari mana? Korban baca? Bang Doli aja. Iya, orang baca kejadian di komparatif sama Yohanes. Itu kan dulu banget. Lah ya baca yang benar. Lu yang nggak benar Nah, itu- baca. Ini Astaga, ini orang udah baca yang benar disalahin. Yang Dimana dijelaskan katanya pada mulanya kejadian. kita, pada mulanya kita, nggak ada pada mulanya kita, pakai kata kita. Bukan pada mulanya kita, baiklah kita menciptakan loh. Jadi tadi kan pada mulanya kita itu yang Nggak ada, saya nggak ada baca pada mulanya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu kalimatnya.
Iya, tadi yang ku ingat tadi Itu pada salah mulanya kamu lah, bukan kita salah itu. kami. Padahal tidak ada Yang seperti itu. tambah-tambah. Iya, Iya apa? iya. Jangan bilang lah pada mulanya kita Iya apa? kata kita itu nggak seperti Eh, itu teksnya. Jadi kita itu menurut Bang Jas berapa orang? Iya. Berapa itu kita itu? 1, 2 atau 3? Ya sama aja kami berapa juga. Kalau bahasa masuk Indonesia kami jamak lagi. bukan tunggal kami. Sama. Kalau kita utik-utik ke situ banyak sekali kami kami mengutus ya kan atas nama Tuhan jadi kita nggak usah saya nggak ini begitu apa? Iya. Itu Bang Jas sekarang ada di mana? Di Kalimantan atau di Papua? Ngapain nanya? Nah, sekarang di sini mengudara. Enggak, gua mau kirim kombantrin buat daya ingat lu biar cepet ini. Gitu. Ya udah, di sini udah ajan. Udah ya, makasih ya. Oke. Malam ya. Bang Jas, nanti jam 8 malam ya. Naik Mengundur, lagi. kasih mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Ya. Mohon Nanti maaf. jam 8 malam ya Bang Jas ya. Boleh. Oke, Makasih. ya, kita Saya undur sholat diri. dulu ya. Saya undur diri ya. Ya Bang Jas, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari Paulus, kalau ada kebenaran itu datang dari saya. Makasih. Makasih. Makasih katanya. Si Jas. Allahu Akbar. Aduh, dosa apa hambamu ini ya Allah. Kita udah subuh di sini, udah azan ya. Kita mau melaksanakan sholat subuh dulu ya. 2 rakaat ya sholat subuhnya ya. Saya mau sholat dulu di Masjid Islam ya. Oke, buat semuanya jazakallahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.